Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Mas Widi, ini saya pernah main ke kantornya dan insya Allah kita silaturahim hari ini. Saya juga penasaran ini, Mas Widi ini Facebook marketingnya itu seperti apa gitu kan. Jadi beberapa mentor sudah kita undang dengan gaya masing-masing, tapi kita ulang lagi tentang Facebook karena kita menggunakan Facebook gitu ya, sehingga setiap mentor itu punya gaya sendiri gitu ya. Mungkin Mas Widi nanti teman-teman ini dibimbing gitu kan. Maksudnya cara main Facebook itu versi Mas Widi itu seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman sudah banyak belajar tentang 9 mantra. Jadi kata kunci udah belajar, terus riset udah belajar, deskripsi udah belajar, tentu manajemen akun udah belajar, terus deskripsi udah belajar. Mungkin tinggal implementasi dari 9 mantra itu seperti apa gitu. Nah, dan insya Allah Mas Widi ini akan menjawab versi beliau gitu ya. Jadi mungkin itu aja Mas Widi. Saya masuknya di akhir-akhir aja nanti sebagai penutup atau menyimpulkan sih. Saya pekerja itu membuka dan menyimpulkan seperti itu. Dan insya Allah kita siap kolaborasi Mas Widi ya. Mungkin apa proyek-proyek. Siap, siap, Coach. Oke, ya karena Mas Widi ini kan termasuk kaum milenial ya. Jadi punya tim banyak. Mungkin Mas Widi bisa cerita ya. Wise itu produknya apa? Ya sekalian promo nggak apa-apa lah ya. Produknya Oke, apa, jualannya apa, terus bisnisnya apa, dan intinya tuh teman-teman tolong disimak betul. Ini saya ngundang Mas Widi ini juga jadwalnya juga susah ya. Tolong teman-teman dimanfaatkan. Itu aja. Terima kasih Mas Widi. Udah tak jadikan host ya Mas Widi ya. oke, siap. Oke teman-teman terima kasih. Kita habisin mungkin 1,5 jam ya Mas Widi ya. Oke, Digas. siap, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Widi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Coach Taufik atas kesempatannya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa silaturahmi, kita bisa belajar bareng. Di sini saya share screen dulu ya. Kenalan dulu ya Mas. Oke, siap. Untuk malam ini kita akan belajar tentang Facebook marketing. Saya tadi juga udah ngintip-ngintip produknya Coach Taufik yang 9 mantra itu keren. Jadi teman-teman yang belum beli, beli aja. Itu keren produknya. Nah, saya sebenarnya mungkin hanya menambahkan aja ya sebenarnya karena itu udah keren. Oke, katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Padahal ya nggak gitu. Karena saya kenalan sama banyak orang nggak ada yang bilang sayang ke saya gitu. Oke, nama saya Widya Tama Putra. Saya owner dari penerbit Wise dan Media Publisher. Itu dua-duanya di bidang penerbitan, jasa penerbitan, penerbitan buku. Kemudian saya juga owner dari bukuajar.com. Bukuajar.com itu kita jualan buku-buku untuk buku ajar kampus, untuk buku ajar SMK, SMA seperti itu. Kemudian juga kita ada Wise Digital Agency. Nah, Wise Digital Agency itu kita di bidang digital agency, di bidang pembuatan aplikasi, website development, kemudian juga di bidang training, di bidang digital marketing. Kemudian juga sekarang kita ada beberapa layanan baru kayak kelola sosmed dan sebagainya gitu. Kemudian saya juga owner dari Wise Team ini yang lagi kita bangun ya Wise Team ini. Wise Team itu nanti kayak sebuah platform di mana teman-teman ketika daftar di situ teman-teman akan mendapatkan edukasi cara jualannya. Kemudian kita siapkan produk-produk buat jualan di situ. Teman-teman bahkan tanpa modal bisa dropship, pengiriman dari kita dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini lagi kita bikin. Saya juga alumni G-Code sama Coach Taufik, saya adik kelasnya beliau. Saya angkatan 34. Saya juga wakil ketua IKP Ponorogo. IKP itu Ikatan Penerbit Indonesia ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Facebook marketing. Mungkin karena dari Coach Taufik juga kemarin-kemarin udah membahas itu dan mengundang pemateri-materi yang udah luar biasa. Jadi mungkin saya akan sedikit menambahkan aja. Mungkin karena beda gaya aja ya mungkin. Nah, saya belajar untuk digital tuh ke banyak orang ya, ke Mas Fahmi yang dulu mentor You Business, sekarang kelas bos, juga ke Randy Saputra. Kalau branding saya belajar ke Mas Tata, ke Mas Estas. Nah, saya juga nulis buku juga. Ini buku saya yang kitab jualan online itu stoknya sekarang lagi habis. Teman-teman kalau mau beli bisa langsung aja di Google Playbook. Nah, di situ ada. Nah, ini salah satu buku saya juga. Oke, ini beberapa jualan kita yang ini full murni
dari gratisan dari Facebook, karena di awal-awal memang saya menggunakan Facebook. Saya di awal-awal membangun penerbit UAS itu nggak ngerti iklan digital, belum belajar digital marketing dan sebagainya. Nah, kita jualannya pakai Facebook. Nah, ini orderan kita sampai di endorse sama artis juga, ini Prisa Nasution. Nah, ini orderan kita ini dulu di masa-masa awal dulu ya. Sekarang alhamdulillah udah pengiriman kita nggak terlalu menangani lagi, kita fokus di marketing. Nah, sebelum kita mulai ke Facebooknya, ini mungkin teman-teman perlu memahami ini dulu bahwa alur jualan online itu seperti apa sih. Nah, ini kalau di kita biasanya kita pakai seperti ini. Yang pertama itu ada riset. Dari riset kemudian mulai jualan, iklan, menghasilkan namanya traffic. Traffic itu bisa diarahkan ke website, landing page, WA, FB, IG, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ mendapatkan namanya lead. Lead itu adalah orang yang menghubungi kita ke CS kita, ke WA kita, inbox kita, dan lain sebagainya. Nah, lead itu hanya ada dua kemungkinan. Lead itu yang pertama adalah beli, yang kedua nggak beli. Nah, kebanyakan orang hanya selesai di situ saja. Yang beli ya udah alhamdulillah, yang nggak beli ya udah wassalam, bye-bye gitu ya. Tetapi biasanya kita olah lagi. Yang beli itu mereka harus beli lagi dan bantuin jualan. Yang nggak beli, mereka harus bantuin kita jualan. Nah, caranya gimana ya? Caranya sudah pasti kita tawarkan setiap pembelian jadi reseller, bantuin kita jualan dan sebagainya. Selain itu juga kita kasih yang namanya excellent service. Nah, yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman jualan dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah risetnya dulu. Nah, kalau katanya guru-guru kita itu kunci dari kunci itu kan keyword. Rahasia dari rahasia itu adalah riset. Nah, teman-teman ketika mau mulai sebuah bisnis, ketika itu nggak laku, jadi kemungkinan jangan-jangan nggak melakukan riset sebelumnya. Seperti contoh pengalaman saya pernah buka toko buku, bangkrut, nggak laku. Kenapa? Karena saya nggak melakukan riset. Karena waktu itu saya cuma mikirnya, oh ini tempatnya bagus, lalu lintasnya ramai, orang akan banyak beli. Nah, waktu itu karena saya lagi semangat-semangatnya hijrah, kebanyakan buku agama yang saya jual. Saya nggak melakukan riset. Ternyata di daerah situ kebanyakan yang dicari adalah buku untuk sekolah, buku untuk anak-anak sekolah kayak gitu. Nah, riset itu ada banyak, teman-teman. Riset yang pertama adalah riset produk. Nah, riset produk itu apa? Riset produk itu adalah berarti kita meriset produk kita sendiri, sekaligus kita meriset produk kompetitor, mencari pembanding. Nah, dari riset itu nanti akan ketemu bahwa produk kita harus berada di atasnya produknya kompetitor. Jadi misalkan kompetitor punya manfaat A, B, C kayak gitu, berarti produk kita harus ditambahkan D. Itu untuk riset produknya. Nah, riset selanjutnya adalah riset marketnya. Ada nggak sih marketnya? Nah, riset market teman-teman bisa pakai tool Google Trend. Nah, ada nggak marketnya? Marketnya lagi naik atau lagi turun. Nah, teman-teman juga harus tahu itu. Jangan-jangan teman-teman masuk ke bisnis yang itu marketnya lagi turun. Nah, sekarang karena eranya digital, teman-teman bisa pakai Google Trend ya. Saya contohkan. Nah, pakai Google Trend. Ini nggak hanya bisa lihat market Indonesia aja, market negara lain juga bisa. Ini contohnya misalkan di sini, misalkan kita cari hijab. Nah, hijab ini ternyata saat ini lagi turun marketnya. Nah, teman-teman ketika masuk, ya lagi turun memang. Nah, naiknya hijab itu ada di bulan Mei. Kenapa di bulan Mei? Ya karena mau lebaran, puasa, dan lain sebagainya itu. Misalkan kita bisa bandingkan juga. Hijab itu kita bandingkan misalkan mau jualan madu. Kita bisa memutuskan mau jualan mana nih, hijab atau madu. Nah, ternyata hijab sama madu secara pencarian saat ini paling tinggi itu melonjak banget itu madu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jauh banget gapnya. Di awal-awal tahun itu memang hijab dia di atas. Dia kayak gini trennya. Dia masih di atas. Kemudian ini hijab sempat di atas Mei karena dia kan lebaran, mau lebaran puasa dan sebagainya. Kenapa ini meningkat banget? Kemungkinan karena PPKM, karena banyak juga yang kena COVID dan lain sebagainya, akhirnya penjualan madu itu meningkat. Nah, itu untuk marketnya ya, teman-teman. Nah, riset selanjutnya adalah riset kompetitor. Kompetitor kita itu siapa sih? Jadi riset kompetitor itu bisa dipakai untuk
menyempurnakan produk kita untuk meniru atau mencontoh bagaimana kompetitor kita ini jualan. Mereka pakai platform apa? Cara jualan mereka gimana? Harga mereka apa? Harga mereka berapa? Value yang mereka kasih apa? Jadi itu perlu di riset juga. Jadi kalau untuk riset ini panjang, bahkan bisa jadi kelas sendiri nanti. Itu untuk beberapa contoh aja. Yang jelas teman-teman sebelum melakukan sebuah bisnis, sebelum memilih untuk jualan sebuah produk, sebaiknya melakukan riset dulu, karena semua perusahaan besar punya bagian riset sendiri, R&D-nya punya sendiri. Nah, contohnya kayak gini, misalkan Unilever, mereka mau ngeluarin karena misalkan bosnya Unilever kepikiran tiba-tiba kayaknya pasta gigi rasa jeruk enak nih. Apakah akan langsung diproduksi bilang tolong dibikin pasta gigi rasa jeruk? Tentu tidak. Nah, mereka melakukan apa dulu? Melakukan riset dulu, riset marketnya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari alur jualan online ini, sebenarnya tugas customer itu ada 3. Yang pertama adalah beli, yang kedua beli lagi, yang ketiga bantuin kita jualan. Nah, itu adalah yang tugas dari customer kita. Nah, kenapa gitu ya? Salahnya mereka udah menghubungi kita, jadi harus beli lagi, bantuin jualan gitu. Oke, nah kalau kita main di Facebook itu yang pertama kita pahami sebenarnya adalah customer personanya dulu. Customer persona itu apa sih? Customer persona itu adalah profil fiktif yang dibuat berdasarkan riset untuk menggambarkan seperti apa target konsumen Anda. Customer persona menggambarkan siapa konsumen ideal Anda, bagaimana keseharian mereka, tantangan atau masalah apa yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengambil keputusan dalam pembelian. Nah, karena kita berhubungan sama orang, kalau kita di Facebook, berarti teman kita itu adalah target market kita, maka harus sesuai dengan customer persona kita. Nah, ini beberapa sampel aja, saya nggak akan terlalu jelasin soal customer persona terlalu dalam, nanti mungkin malah di belakang kalau memang waktunya tepat ya. Tapi apa sih kegunaan customer persona itu? Nah, kegunaannya yang pertama adalah untuk menentukan strategi pemasaran. Contohnya adalah kayak gini, ketika teman-teman tahu customer persona teman-teman kerjaannya misalkan adalah PNS, maka kita bisa bikin strategi pemasaran kayak gini. Interest PNS itu mereka gajian tanggal berapa sih? Contohnya mereka gajian tanggal 1. Nah, makanya ketika kita tahu tanggal gajian mereka adalah tanggal 1, kita bisa bikin promo strategi pemasaran itu diskon misalkan 50% khusus PNS hanya di tanggal 1 sampai 5 misalkan. Kenapa dibuat tanggal 1 sampai 5? Nah, karena tanggal 1 sampai 5 kan uang mereka masih banyak. Sehingga orang itu kalau uangnya banyak, mereka kadang nggak butuh aja karena emosi beli. Beda ketika kita nggak tahu customer persona kita adalah PNS. Kita bikin promo asal aja, bikin promo tanggal 28. Nah, mau dikasih diskon seperti apapun, mau sebagus apapun produknya, kalau di tanggal itu customer kita nggak punya duit, ya tetap nggak akan beli. Tetapi ketika kita buat promosinya di tanggal 1 sampai 5 misalkan ketika itu adalah tanggal gajiannya PNS, maka kadang mereka nggak butuh pun karena emosi, karena kelihatan bagus, bermanfaat dan lain sebagainya, akhirnya mereka beli. Nah, yang kedua kegunaan customer persona adalah untuk acuan membuat konten. Jadi ketika kita tahu misalkan customer persona kita adalah anak-anak ABG usia 18 sampai 25 misalkan, maka itu bisa kita jadikan buat acuan konten. Interest mereka apa, kesukaan mereka apa. Misalkan kesukaan mereka K-pop, ya kita berarti harus posting sesuatu yang berkaitan dengan K-pop, sesuatu yang disukai sama mereka. Misalkan kita posting soal BTS, misalkan soal drama-drama Korea, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan customer persona ini adalah untuk membuat copywriting. Nah, misalkan untuk sebuah produk. Misalkan ketika kita tahu bahwa customer persona kita adalah remaja, misalkan mereka suka BTS, kita jualan misalkan kosmetik, maka kita bisa gabungkan antara interest BTS itu dengan kosmetik. Misalkan kita bikin copywriting, mau nggak kamu menjadi salah satu pacarnya dari BTS? Maka syaratnya kamu harus punya penampilan menarik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian baru di bawah kita kasih solusi. Kamu bisa coba produk kita loh, seperti itu. Kemudian kegunaan customer persona yang lain adalah untuk mengembangkan produk baru. Nah,
ketika kita sudah tahu customer persona kita, sudah sangat mengenal mereka, maka secara otomatis kita akan tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Dari awalnya misalkan kita jualan kosmetik, kita harus tahu juga, oh ternyata mereka butuhnya apa lagi. Oh mereka butuhnya misalkan hijab. Oh ternyata mereka butuhnya misalkan apa ya? Misalkan snack atau cemilan dan lain sebagainya kayak itu. Jadi ketika kita sudah mengenal customer persona kita bisa gunakan data itu untuk mengembangkan produk kita. Kemudian untuk acuan membuat iklan dan promo sama kayak tadi, misalkan bikin promo diskon 50% untuk PNS, atau misalkan bikin diskon khusus ARMY itu fan-nya BTS ya. Nah, kemudian untuk memahami kebutuhan customer, kemudian juga kita bisa mendapatkan insight produk pelengkap untuk produk kita. Misalkan kalau orang itu beli misalkan mukena, dia beli apa lagi? Mungkin Al-Quran customnya, misalkan tasbihnya, dan lain sebagainya kayak itu. Ketika kita sudah memahami customer kita, maka kita akan bisa melakukan hal-hal itu. Nah, ada beberapa aspek yang teman-teman mungkin ketahui. Jadi kalau membuat custom persona itu kayak kita membuat daftar riwayat hidup gitu ya, kalau mau ngelamar kerja gitu. Misalkan dari aspek demografik, tentang usia mereka berapa, tentang pendapatan mereka berapa, jenis kelamin, pekerjaan, edukasi. Nah, tentang pendapatan ini juga penting juga untuk menentukan harga produk kita. Apakah produk kita masuk dengan mereka atau enggak. Misalkan harga produk kita adalah 100.000, ternyata penghasilan mereka hanya 800.000, masuk enggak ke situ? Enggak, jelas, berarti mereka bukan target market kita. Kemudian pekerjaan mereka, tingkat edukasi. Nah, tingkat edukasi ini juga sangat mempengaruhi sekali untuk copywriting dan lain sebagainya. Contohnya adalah kayak gini, ketika kita bicara sama seorang ahli kimia, sama seorang yang awam, tentu bahasanya akan berbeda. Ketika kita bicara sama misalkan anak ABG sama orang kantoran, tentu bahasanya akan beda. Edukasi mereka beda, bahasa mereka beda, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah kayak gini, misalkan ketika saya bicara sama seorang ustadz, maka ketika saya bicara sama beliau dengan kata-kata misalkan antum, syukron, dan lain sebagainya, maka dia akan lebih punya trust ke kita, punya keterikatan dengan kita. Jadi seperti itu, misalkan saya bicara dengan seorang ahli kimia, saya bicara soal kimia, oksigen, dan lain sebagainya, dia akan lebih punya interest. Jadi intinya kalau misalkan kayak di hipnotis itu kan ada kesetaraan, kita harus mensetarakan dulu. Kita harus seperti mereka kayak gitu. Itu untuk demografi. Nah, yang kedua aspek geografik, mereka tinggal di mana, kondisi cuacanya di sana gimana, populasinya berapa. Nah, populasi ini salah satunya adalah untuk menentukan seberapa besar market kita. Contohnya adalah kalau kita jualan misalkan akikoh, untuk menentukan seberapa besar sih bisnis ini bisa di scale up, kita bisa melihat data berapa banyak orang yang lagi hamil di satu lokasi itu. Berarti mereka adalah target market kita semua. Kalau ternyata misalkan kita mau omsetnya 100 juta, tetapi ternyata yang hamil di lingkungan itu nggak begitu banyak, berarti kan nggak bisa di scale up sampai segitu kayak gitu. Nah, kemudian aspek psikografiknya, ketertarikan mereka apa, dan lain sebagainya itu. Nah, oke, itu untuk customer persona. Masih panjang banget sebenarnya customer persona ini, tapi karena hari ini kita spesifik membahas Facebook, kita akan bahas ke Facebook aja. Oke, ini adalah beberapa bagian dari Facebook yang bisa kita pakai untuk jualan. Nah, yang pertama adalah Facebook pribadi yang biasa kita bikin status, buat bikin status alay dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang kedua adalah fanpage. Fanpage ini adalah halaman atau bisa dikatakan kayak akun bisnis kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah grup. Grup ini adalah ya kayak grup jual beli dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah marketplace, Facebook marketplace. Mungkin teman-teman udah tahu karena Taufik kan juga udah ngajarin banyak soal Facebook marketplace ini. Nah, saya di sini akan lebih bahas tentang pengelolaan akunnya. Jadi, teman-teman, ketika kita mau bikin Facebook, saya selalu, kalau saya jualan misalkan, saya jualan di akun Facebook saya yang ini, misalkan, pasti konversinya akan rendah sekali. Kenapa konversinya rendah sekali? Facebook ini saya miliki dari saya SMK, dari kelas 2 SMK kalau nggak salah. Dan temannya random.
ya saya cuma buat asik-asikan aja, bikin status dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau buat jualan saya nggak pakai Facebook itu. Kenapa? Karena teman saya itu bukan target market saya. Jadi teman saya di situ ya keluarga saya, teman sekolah saya, teman main saya, tetangga saya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka belum tentu target market saya. Jadi saya nggak jualan di situ. Nah, untuk akun personal itu biasanya saran saya adalah nge-add minimal itu sehari 10 orang. Kalau udah dikali 30 aja udah 300. Misalkan kita punya 3 akun, 1 bulan udah bisa 900. Nah, seperti itu untuk ad-nya. Nah, nanti tak jelasin lebih mendetail lagi. Nah, ad ini ada dari Facebook sendiri ada kebijakan bahwa nggak boleh banyak-banyak ya. Saya pernah bikin pelatihan emak-emak kesemangatan ad-nya banyak sehari banyak banget, besoknya diblokir. Ke saya, Mas, Facebook saya diblokir kayak gitu. Jadi teman-teman konsisten. Memang kalau pakai cara yang ini memang agak lama, tetapi juga hasilnya juga lumayan karena gratisan ya. Tapi kalau mau pakai yang cepat ya pakai ads, pakai Google Ads, pakai FB Ads dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mulai dari awal pakai cara ini bagus karena saya sudah praktekkan juga. Nah, selanjutnya manajemen bisnisnya adalah gini teman-teman. Satu akun Facebook itu maksimal 5.000 teman. Misalkan kita punya 3 akun Facebook, itu berarti kita punya 15.000 teman tertarget. Ini ingat ya, kata kuncinya adalah teman tertarget, bukan sembarang teman. Nah, masalahnya adalah ketika kita jualan di Facebook, kita itu numpang sama platformnya Mark Zuckerberg. Nah, ketika suatu saat Facebook kita, misalkan kita sudah add teman tertarget, udah bagus, udah 5.000. Kemudian sama Facebook, akun kita diblokir, apa yang terjadi? Hilang sudah usaha kita. Maka untuk membuat mereka tetap stay sama kita, biasanya kita lakukan kayak gini. Dari 5.000 itu kita masukkan ke grup-grup. Misalkan grup Facebook, kita buatkan grup Facebook, kita masukkan ke situ. Nah, catatannya kalau grup Facebook itu adminnya harus lebih dari 1. Tujuannya apa? Kalau satu akun keblokir, bisa akses pakai akun yang lain. Nah, kemudian dimasukkan juga ke grup-grup WA, grup Telegram, kita masukkan juga di database Excel kayak gitu. Sehingga ketika terjadi suatu saat terjadi misalkan akun kita diblokir sama Facebook dan lain sebagainya, database kita tidak hilang. Kita masih bisa masukkan ke sini. Cara masukinnya gimana? Ya bisa kita bikin status misalkan yang sesuai sama interest target market kita. Misalkan untuk PNS misalkan, kita bisa bikin status kayak ini. Bapak Ibu PNS untuk menambah pendapatan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, kita punya tips dan trik untuk teman-teman PS bisa menambah pendapatan bulanan kalian dan tidak mengganggu pekerjaan kalian. Gabung ke grup ya, nanti kita bahas di grup. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, di berbagai bisnis tentu beda-beda ya, itu tergantung sama bisnisnya teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya ini grup bisnis. Kalau untuk grup Facebook itu yang pertama teman-teman harus gabung ke grup di mana target market berada. Nah, contohnya ketika jualannya adalah baju anak-anak, berarti target marketnya adalah bukan anak-anak, tapi ibu-ibu yang punya anak. Nah, target market kita berada di mana? Biasanya ada di grup parenting, di grup emak-emak gosip dan lain sebagainya misalkan kayak gitu. Kemudian membuat grup sendiri dengan niche yang disukai target market kita. Nah, contohnya di sini saya punya grup tuh, ini yang kita bikin komunitas menulis Bitwise. Nah, ini kita bikin grup sendiri karena target market kita siapa? Penulis-penulis. Berarti kita interest kita adalah orang-orang yang suka menulis target market kita. Kita bikin grup ini. Ini anggotanya udah 6,2 ribu ya. Ini nggak terlalu kita maintenance karena sekarang kita lebih banyak pakai iklan berbayar. Nah, kita juga gabung ke grup-grup lain, misalkan komunitas menulis, nah KBM misalkan nih. Kita gabung-gabung juga di mana target market kita berada. Nah, selanjutnya adalah tidak jualan di grup orang. Jadi ketika masuk jangan langsung jualan, nanti di-kick. Tapi yang dilakukan apa? Ya kita posting dan berinteraksi dengan anggota grup. Kemudian kita membuat orang-orang itu trust ke kita. Jadi misalkan grupnya adalah grup emak-emak parenting misalkan, ketika kita masuk ya kita sharing-sharing soal parenting, kita sharing-sharing seolah-olah kita sudah expert di bidang itu, padahal ya kopas dari Google misalkan. Tapi tujuannya apa? Untuk menarik anggota grup yang lain biar mereka add sama
kita, biar mereka interaksi sama kita, dia timbul trust ke kita. Ketika trust itu sudah terbentuk, kita mau jualan apa aja, insya Allah langsung diterima. Misalkan ketika saya sharing soal parenting dan lain sebagainya, kemudian saya jualan obat untuk tumbuh kembang anak misalkan, ya orang-orang itu akan otomatis beli dengan lebih mudah. Kenapa? Karena sudah trust. Mereka berpikir, oh Mas Widi ahli parenting ya, sering-sering parenting di grup, kemudian status-status Facebooknya soal parenting dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian buat grup sendiri untuk menampung target marketnya, ya buat grup yang tadi kayak tadi. Nah itu untuk grupnya. Nah untuk fanpage-nya, nah teman-teman bisa bikin kayak gini. Ini bisa dipakai untuk di Instagram, bisa pakai untuk fanpage Facebook juga, sama. Nah, kebanyakan orang salah persepsi. Mereka ngejar like fanpage, mereka mengejar follower, dan lain sebagainya. Padahal kalau cuma hanya mengejar itu aja, beli juga bisa. Tapi masalahnya adalah, ada nggak orang yang mau beli produk kita dengan hanya karena target follower kita banyak? Belum tentu juga kayak gitu. Jadi target follower yang banyak, like yang banyak itu hanya berfungsi untuk menambah trust orang. Oh followernya udah banyak ya dan sebagainya. Tetapi cara jualan kita adalah dengan keyword. Nah keyword itu apa? Pasti udah dijelaskan sama Coach Taufik ya. Di Ekosnya juga udah ada, makanya beli Ekosnya kalau belum paham soal keyword. Nah contohnya kayak gini teman-teman. Ketika misalkan saya pengen beli Milo, tetapi saya tidak tahu nih brand Milo, maka saya akan ngetik apa? Misalkan di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Maka saya akan ngetik susu enak, misalkan susu coklat, susu bergizi, susu murah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dari situ nanti kita arahkan ke fanpage brand kita. Jadi kalau kita bikin fanpage itu, satu akun Facebook bisa bikin ribuan fanpage. Jadi bikin aja fanpage sebanyak-banyaknya dengan kata kunci yang sudah kita targetkan. Misalkan contohnya di sini saya bikin ini waktu itu pas pelatihan aja, ternyata yang nyari juga banyak. Nah, misalkan saya bikin ini catering Ponorogo. Kata kuncinya adalah catering Ponorogo. Nah, ini saya nggak punya bisnis catering. Nah ini dia ada di sini yang menyukai halaman 214. Ini nggak ada isinya sama sekali. Jadi nggak ada isinya sama sekali. Nah bisa teman-teman lihat nggak ada isinya, nggak ada postingannya. Nah tetapi yang nyari setiap hari ada, yang view setiap hari ada, yang like juga sudah ada. Ini ada kontak masuknya juga, ada yang pesen juga. Padahal ini nggak ada bisnisnya. Intinya apa teman-teman? Bikin sebanyak-banyaknya fanpage dengan kata kunci teman-teman misalkan ya. Kata kunci misalkan catering Ponorogo, atau misalkan mau kena anak murah, mau kena anak Bandung, mau kena anak Surabaya dan sebagainya. Nah yang perlu teman-teman perhatikan apa? Setelah bikin fanpage, teman-teman ini headernya teman-teman bikin yang bagus, sama ini foto profilnya, sama di sini dikasih postingan satu aja, nomor HP, penjelasan bisnis teman-teman. Nah habis itu ditinggal nggak apa-apa. Karena nanti kan ketika ada pencarian bisa ketemu ke bisnisnya teman-teman yang jelas, ada nomor HP-nya di sini. Nah, saya sering bikin kayak gini, kayak jual kopi dan lain sebagainya, padahal saya nggak jualan. Saya bikin di pelatihan aja buat ngelatih misalkan mama, mereka nggak bisa bikin fanpage dan sebagainya. Ada aja yang menghubungi. Jadi teman-teman bikin seperti itu. Salah satu manfaat fanpage adalah fanpage itu terindeks di Google. Kalau kita bikin status fanpage itu terindeks di Google. Contohnya ini, event wise. Kalau teman-teman status teman-teman di Facebook biasa itu nggak terindeks di Google. Tapi kalau fanpage sama grup itu terindeks di Google. Nah ini contohnya. Nah ini ketika dilihat ini satu Facebook. Nah, oke, ini aja. Nah, ini adalah ketika kita klik tadi di pencarian Google, dia terindeks. Ini adalah fanpage ini fanpage. Jadi fanpage itu terindeks. Jadi ketika teman-teman misalkan kalau pencarian Google-nya belum banyak, misalkan teman-teman bikin fanpage catering Garut, misalkan diketik di sini catering Garut, bisa jadi fanpage-nya teman-teman itu akan terindeks di sini. Nah, itu keuntungannya kalau teman-teman bikin postingan di fanpage sama di
grup. Nah, jadi untuk fanpage sama, admin fanpage utama harus lebih dari satu akun. Tujuannya apa? Kalau satu akun keblokir sama Facebook, kita masih bisa mengakses fanpage itu pakai akun yang lain. Nah, ini Facebook Marketplace. Kalau ini nggak saya bahas, ya udah sering dibahas sama Coach Taufik. Beliau lebih expert. Nah, tahapan jualan di Facebook apa sih? Nah, tahapannya ada 5. Yang pertama, teman-teman buat fanpage baru. Kenapa fanpage baru? Ini kalau yang belum punya akun jualan ya. Karena teman kita saat ini, yaitu tadi, random, bukan target market kita. Maka sebaiknya bikin fanpage baru yang tujuannya ya memang untuk jualan, dan teman-temannya adalah target marketnya. Yang kedua, add teman tertarget. Nanti saya ajarin caranya. Buat fanpage, buat grup, dioptimasi. Nah, ini akun Facebook baru tujuannya adalah bisnis. Teman adalah target market. Postingan adalah hal yang disukai target market kita. Kemudian tidak jualan secara langsung terlalu sering. Kenapa tidak jualan langsung terlalu sering? Karena ketika kita nge-add orang kan akan lihat profil kita. Kalau statusnya jualan semua, diterima nggak? Kebanyakan nggak diterima, karena udah tahu aku mau dijualin. Tetapi ketika postingan kita adalah hal-hal yang disukai sama target market kita, misalkan tentang K-pop, kita posting soal BTS dan lain sebagainya, ketika orang ngelihat akun kita, dia mau menerima. Kenapa? Karena yang dibahas di akun kita adalah sesuatu yang disukai sama dia. Jadi jualannya halus-halus aja. Kemudian akun Facebook itu harus gabung ke grup-grup di mana target market berada. Jadi cari grup-grup di mana target marketnya berada, kemudian gabung di situ. Nah, ini enggak. Oke, jadi setelah bikin nih, tadi tahapannya kan bikin akun baru ya. Setelah bikin akun baru, add teman tertarget. Nah, cara cari teman tertargetnya apa? Gimana? Nah, cara carinya adalah pakai shot-nya Facebook. Jadi seperti ini. Ini kan ada shot-nya Facebook. Pakai itu. Yang pertama kita cari adalah postingan foto video. Jadi kita berpikirnya gini. Pertama, masalah apa yang diselesaikan sama produk atau jasa kita. Jadi ketika kita jualan produk, misalkan saya jualan air ini, nah saya sebenarnya nggak jualan air ini secara fisik. Tapi yang saya jual apa? Yang saya jual adalah manfaatnya, solusi bagi orang yang haus. Orang yang haus solusinya air ini. Kalau orang nggak haus, saya jualin air ini, dia beli nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak menyelesaikan masalah dia, bukan solusi bagi masalah dia. Dan ketika kita jualan produk, sesungguhnya kita nggak hanya jualan produk secara fisik, tetapi yang kita jual apa? Yang pertama ya produk fisiknya, kemudian manfaatnya. Kemudian yang ketiga apa? Value-nya. Manfaat sama value itu beda ya. Manfaatnya kalau air ini yang menghilangkan haus. Value-nya apa? Value-nya kalau air ini dikemasan berarti dia mudah dibawa. Misalkan ini air ini higienis dan lain sebagainya. Value-nya. Kemudian selanjutnya apa? Yang kita jual. Yang kita jual adalah servisnya, pelayanannya. Bagaimana kita jualannya, bagaimana CS kita menghandle pelanggan, bagaimana kita bisa membantu bagi masalah pelanggan itu sendiri. Dan yang keempat, ini bukan sesuatu yang memang terjadi di semua, tetapi beberapa yang dibeli orang itu adalah brandnya, gengsinya. Kenapa sih beli kopi Starbucks yang mahal? Kenapa nggak beli kopi di angkringan aja? Karena gengsinya. Nah, yang pertama tadi ada masalah yang diselesaikan sama produk atau jasa kita. Misalkan di sini, saya ketika jualan obat jerawat, lebih enak mana? Jualan ke orang yang jerawatan atau kita nggak tahu dia jerawatan atau enggak? Tentu yang jerawatan. Nah, cara-caranya gimana? Biasanya orang itu kalau ada masalah, mereka show up di sosial media mereka. Bikin status, misalkan jerawat. Orang bikin apa? Misalkan, duh, jerawatku tumbuh lagi, misalkan. Kemudian di bagian postingan, nah ini, duh jerawatku banyak tumbuh apa, ada apa menunggu tak kunjung tiba. Nah ini, orang-orang jerawatan semua nih diupload, apa yang buat jerawat ini pada tumbuh semua, duh jerawatku tumbuh maning kok neng laiku, nah kayak gitu. Jadi lebih enak mana jualan produk itu ke orang yang kita nggak tahu jerawatan atau tidak, atau ke mereka yang kita sudah tahu bahwa mereka jerawatan.
Jadi pertanyaannya adalah produk kita bisa memberikan solusi bagi masalah apa? Jadi tinggal cari aja masalahnya. Orang tuh kalau ada masalah diupload di sosmednya. Jadi kita cari aja orang-orang yang bermasalah. Kemudian kita add, kita tawarkan kayak gitu contohnya. Nah, yang kedua adalah kita berpikirnya sebagai target market kita. Target market kita posting status apa kira-kira? Nah, contohnya kayak gini. Ketika kita jualan baju anak contohnya. Kemudian target market kita berarti adalah ibu-ibu yang punya anak. Nah, maka target market kita kira-kira posting status apa? Contohnya, lucunya anakku. Nah, jadi target market kita adalah orang yang punya anak. Mereka bikin postingan apa? Misalkan, nih lucunya anakku. Nah ini, Masya Allah lucunya anakku. Kangen lucunya anakku lewat VC. Nah ini semua orang-orang yang punya anak. Oh ya, perlu saya jelaskan juga settingannya di sini ada ya untuk postingan. Sorry, buat pencarian lokasinya bisa di sini ditandai di mana. Kemudian tanggal kirimnya tahun berapa bisa dilihat. Postingan ini bisa teman-teman otak-atik nanti. Kemudian misalkan ibu-ibu yang punya anak mereka bikin status apa? Anakku sayang misalkan. Ini. Nah, ini orang-orang yang punya anak, mereka bikin status. Saat mungkin bukan sekarang, wahai anakku sayang. Ini udah punya anak, berarti target market kita ketika kita jualan produk untuk anak-anak. Jadi lebih jelas target market kita. Tadi kata kuncinya adalah teman adalah target market kita. Jadi teman Facebook baru kita itu bukan saudara kita, tetangga kita, bukan. Tetapi hanya target market kita aja. Cara nyarinya ya gini. Kemudian yang ketiga adalah target market kita menyukai video apa. Nah, buat mencari itu caranya seperti ini. Misalkan target market kita adalah ibu-ibu yang punya anak. Misalkan parenting, kita cari parenting. Kita cari videonya. Di sini bagian video. Nah, di sini muncul banyak video. Contohnya ini, teknik atau sikapi hadapi stres ilmu parenting ini. Nah, di sini ada bagian yang react, like, love, dan lain sebagainya, ada yang komentar. Nah, di sini ketika kita klik, muncul semua ini. Ini target market kita. Mereka kan melihat soal parenting anak, sudah pasti punya anak. Nah, ini target market kita kalau kita jualan produk-produk untuk anak misalkan. Kemudian yang komentar, kita cek juga di sini. Nggak bisa diklik nih, tapi bisa biasanya internetnya kayak. Nah, intinya kayak gitu caranya. Kita cari kira-kira nonton video apa. Nah, selanjutnya di marketplace. Kalau di marketplace, target market kita adalah buat cari reseller sebenarnya. Kalau untuk nyari bukan jualan. Kalau Costa itu kan jualan produknya di marketplace. Tapi kalau saya kan nyari target market. Nah, kalau untuk marketplace, kita nyari target marketnya adalah orang yang jualan. Misalkan saya jualan kosmetik, maka saya akan nyari di bagian marketplace, Facebook Marketplace, itu adalah orang-orang yang jualan kosmetik tetapi dengan brand yang berbeda. Kemudian saya tawarkan untuk kerjasama jualan jadi reseller saya. Itu untuk marketplace. Kemudian cara nyarinya siapa orang yang jualan produk kompetitor, siapa yang jualan produk sejenis kayak gitu. Jadi akun yang jualan ditawari untuk jadi reseller. Nah, selanjutnya adalah kita cari fanpage. Nah, cari fanpage gimana? Siapa sih fanpage kompetitor kita? Kemudian ambil customer kompetitor kita. Nah, cara promosinya. Oke, contohnya kayak gini. Misalkan saya jualan, misalkan kosmetik ya. Misalkan kosmetik di RW misalkan. Karena ada banyak di RW, SR12 dan sebagainya misalkan. Nah, cari bagian halaman ini. Halamannya ini sudah misalkan nih DW Skincare Ponorogo. Nah, kita nyarinya orang-orang yang berinteraksi sama fanpage ini. Nah, contohnya ini. Nah, ini orang yang like misalkan. Cari fanpage yang ramai ya. Ini di like sendiri. Ya, coba tak cari fanpage lain yang ramai. Di RW.
halaman. Nah, contohnya ini. Kita carinya orang yang ngasih review di fanpage ini, kemudian orang yang berinteraksi sama fanpage ini. Nah, misalkan ini. Nah, kita add ini orang-orang ini. Mereka kan sudah ketertarikan sama produk kompetitor kita. Nah, selanjutnya ambil kompetitor, customer kompetitor ini bisa dipakai di Instagram juga ya. Contoh Instagram kayak gini. Instagram. Nah, misalkan ini. Nah, di sini followernya tinggal kita klik aja. Nah, muncul semua nama-nama followernya. Tinggal kita follow nanti. Ini untuk Instagram kompetitor kita. Kita ambil customer-nya dia. Kemudian tujuan kita ngelihat kompetitor juga untuk riset produk dan copywriting-nya. Kita lihat copywriting-nya dia gimana. Misalkan ini DRW tadi. Kita bisa lihat postingan-postingannya dia yang interaksinya tinggi, interaksinya bagus apa aja. Nah, kita bisa contoh itu. Nah, contohnya. Dia kan bikin banyak postingan, contohnya ini. Nah, kita lihat yang interaksinya paling bagus apa. Nah, nanti bisa kita contoh. Itu penggunaan fanpage-nya ya. Kemudian kalau untuk melihat iklan dari kompetitor kita, bisa pakai link ini ya. Ini pakai huruf kecil semua ya, jangan besar ya. Contohnya di sini facebook.com/ad/library. Nah, iklan ini biasanya nggak muncul di akunnya kompetitor kita, akun Instagram maupun akun fanpage-nya. Kenapa? Karena ini kan iklan berbayar, jadi nggak dimunculkan sama dia. Takut dicontoh sama kompetitornya. Tetapi bisa kita lihat di sini. Nah, contohnya sini kategori iklan. Mas. Halo. Ya, Mas. Agak pelan, Mas. Ngomongnya, karena teman-teman ini kecepatan katanya. Pelan-pelan. Oke. Ini kita bisa ini tadi ya, facebook.com/ad/library. Di sini bisa kita cari negara lain juga sih, misalkan Malaysia dan sebagainya. Sini Indonesia aja, kemudian klik di sini semua iklan. Nah, habis itu kita cari produk kita. Contohnya adalah misalkan Rodeos, misalkan. Siapa aja yang iklan Rodeos, iklannya bagaimana? Nah, ini banyak iklan akan muncul, iklan-iklan yang aktif ini. Dia pakai gambar apa, video apa, kelihatan semua ini. Iklannya dia jalan di mana? Ini contohnya. Facebook, Instagram, Audio Network, kemudian di Messenger. Nah, ini kelihatan. Nah, iklannya dia seperti apa, gambarnya seperti apa, iklannya dia dijalankan di platform apa, itu kelihatan semua. Nah, selanjutnya kalau untuk grup sama ya tadi, di mana target market kita berkumpul, kemudian apa saja yang disukai sama target market kita. Nah, ini yang perlu kita pahami kalau mau jualan pakai akun personal. Facebook itu adalah sosial media, bukan tempat jualan pada dasarnya. Tempat jualan itu di mana ya? Fanpage, di Facebook Marketplace itu memang tempat jualan. Tapi kalau Facebook personal itu bukan tempat jualan. Maka yang harus kita lakukan apa? Jangan jualan, berceritalah. Kita bercerita. Kenapa? Karena setiap orang itu ketika mereka main Facebook, mereka nggak berharap dijualin. Mereka berharap membaca sesuatu yang menarik, membaca cerita yang menarik. Dan kalau di Facebook itu kebanyakan penggunanya adalah usia-usia yang matang. Dan mereka kebanyakan suka membaca cerita-cerita panjang. Cerita inspirasi, motivasi, dan sebagainya itu. Jadi bisa jadi kita bikin ceritanya gimana? Kita bisa bikin jualan tapi nggak kelihatan jualan. Contohnya adalah kayak gini. Ketika kita misalkan jualan baju anak, kita bisa kayak gini. Bunda pernah nggak ngerasain baju anak kita cepet banget kotor, kemudian baru dicuci kemarin, dipakai 1 jam aja udah kotor banget, bla 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 kayak gitu cerita. Di akhirnya baru kita jualan. Nah, saya ada cerita nih Bunda, saya pakai brand ini. Nah, anak saya pakai baju ini, bajunya nggak kotor-kotor. Kebetulan saya juga jadi agennya loh, atau kebetulan kita juga produksi. Kalau Bunda tertarik, bisa lo beli ke kita. Nah, di awal nggak jualan, kita bercerita. Tetapi di akhirnya ya berjualan juga sebenarnya.
Jadi jangan jualan, karena kenapa kalau langsung jualan, yaitu tadi kalau kita nge-add orang kemudian kita langsung jualan, orang ngelihat akun kita semuanya jualan terus, ya udah langsung nggak diterima. Nah contohnya kayak gini, ini langsung jualan terus, apakah dia akan laku dengan jualan kayak gini langsung? Tergantung. Bisa jadi nggak laku. Karena apa? Karena orang udah bosan yang lihat, dia udah tahu jualan. Tapi kalau dibuat cerita kayak gini misalkan, bersedekah dua arah guys, jangan lupa berhenti berbuat baik dan lain sebagainya, dikasih foto tempat usahanya dan lain sebagainya kayak gitu, itu pelan-pelan memang beda sama misalkan Coach Lovik jualannya di Facebook Marketplace, beliau tuh langsung jualan gitu, langsung hard selling. Kalau ini memang pelan-pelan kita bangun trust-nya orang dulu, jadi kita cari cerita dan lain sebagainya kayak gitu. Nah setelah nge-add teman-teman tertarget, selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan optimasi Facebook. Itu bisa di status kita. Status kita tadi apa? Status adalah postingan yang disukai oleh target market kita. Kalau target misalkan kita jualan hijab, berarti status kita ya tentang Islami, doa-doa, Muslim, dan lain sebagainya. Kalau kita jualan untuk remaja, ya bisa jadi status kita adalah K-pop dan lain sebagainya. Kosmetik juga sama, K-pop juga misalkan. Kemudian fanpage-nya dibikin kayak tadi, sebanyak-banyaknya list kata kuncinya untuk menemukan brand teman-teman. Misalkan jual mukena murah, mukena trendy, mukena terkini, dan lain sebagainya. Karena gratis itu bikin fanpage sebanyak-banyaknya, satu akun bisa bikin ribuan fanpage. Kemudian grup sama kayak tadi. Kemudian event. Nah event ini dulu saya di awal-awal bikin penerbit itu, saya bikin event yang menaikkan penerbit UAS dulu itu adalah event. Eventnya apa? Nah contohnya ini beberapa contohnya. Nah ini misalkan, saya dulu bikin event menulis yang hadiahnya itu simpel sebenarnya, hadiahnya cuman buku, cuman dan lain sebagainya gitulah. Nah event-event kayak gini, nah event-event ini dulu diikutin sampai ratusan orang, akhirnya kita naik, banyak yang mulai kenal sama kita dan sebagainya. Nah cara ikut eventnya gimana? Cara ikut eventnya just harus like, komen, kemudian add media kita dan lain sebagainya kayak gitu. Nah teman-teman bisa bikin event hadiahnya misalkan kayak giveaway gitu ya, hadiahnya ya produknya teman-teman bisa, pulsa bisa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah tak tunjukin event-eventku dulu. Nah ini dulu aku bikin beberapa event kayak gini, kayak event puisi pendek, Kenapa aku bikin event puisi pendek? Karena puisi pendek itu semua orang bisa bikin. Semua orang ya cuma bikin puisi 5 baris, 10 baris pasti bisa bikin. Nah ini contohnya. Ini yang komentar aja 278, yang membagikan 267. Ini 210, yang membagikan 54. Ini 175 komentar, yang membagikan 361. Ini event-event yang dulu di awal-awal tak bikin. Event, giveaway, dan sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya selain event apa? Storytelling. Jadi udah tak bilang tadi bahwa jangan jualan tetapi berceritalah. Kita bikin storytelling. Apapun dibikin storytelling. Pengen update hari ini pengiriman, bikin storytelling. Alhamdulillah order hari ini dikasih sama video. Pas lagi packing, alhamdulillah packingan hari ini lumayan, kita mau kirim dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini produknya laku. Alhamdulillah hari ini CS-nya nerima banyak orderan dan sebagainya. Dibuat storytelling, diceritakan. Misalkan lagi dibuat cerita, misalkan kalau testimoni, alhamdulillah kemarin orderan Bu Sinta sudah sampai, beliau kaget banget karena sampainya sangat cepat sekali dan misalkan beliau sangat puas sekali dan sebagainya, kemudian di upload testimoninya kayak gitu. Nah selain storytelling, apalagi yang lain adalah asumsi laris. Nah kalau kita main di digital itu semuanya tuh by asumsi. Kenapa? Karena kita nggak bisa pegang barangnya, nggak bisa ngerasain, hanya bisa melihat asumsi. Ketika contohnya saya bikin warung kopi misalkan,
sepi banget, tetapi bagaimana saya membuat asumsi laris itu, misalkan semua teman saudara saya tak undang semua, kemudian di situ ada motornya, mobilnya penuh semua, saya foto, saya video semua, akhirnya kita buat asumsi laris. Nah, ini pernah juga dipakai sama kantor pos Ponorogo waktu itu yang mentoring Oranger-nya saya juga, sampai pernah pas pandemi itu pernah kantor pos Ponorogo itu dia omsetnya tertinggi se-Indonesia. Nah, asumsi larisnya gimana? Semua Oranger itu kan kayak apa ya, kayak kurir, bukan kurir sih, dia yang ngambilin tapi hanya kerjasama sama pos juga bagi hasil gitu. Nah, mereka bikin asumsi laris. Kalau mereka ngirimnya cuma 1-2, itu kan kelihatan nggak banyak. Maka semua setiap hari tak suruh ke kantor pos kabupaten. Kantor pos kabupaten kan pusatnya tuh, semuanya banyak di situ, pengiriman di situ. Ya bikin video di situ, bikin foto di situ, alhamdulillah pengiriman hari ini dan sebagainya. Jadi laris itu adalah asumsi yang bisa kita ciptakan. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang lebih suka mana? Beli ke tempat yang ramai atau laris? Nah, asumsi laris bisa kita bikin, salah satu contohnya adalah ini. Misalkan ini. Kayak saya dulu di awal-awal. Nah, misalkan ini, orderan ini sebanyak ini orderan pre-order. Pre-order yang saya tahan 1 minggu. Jadi orderan 1 minggu, kemudian di-upload kelihatan laris, banyak dan sebagainya. Padahal ini orderan 1 minggu. Nah, itu cara itu bisa teman-teman pakai juga buat menciptakan asumsi laris. Misalkan teman-teman bikin pre-order buat produknya dan sebagainya, atau kalau teman-teman kerja jadi reseller ya, minta foto ke pusatnya pas pengiriman yang banyak, tolong difotoin ya dan sebagainya, sehingga asumsi laris itu akan tercipta. Orang itu ketika melihat, oh kok jualannya dia laris banget ya, jadi kepo, jadi penasaran. Nah, asumsi laris ini juga kita buat dengan storytelling juga. Jadi misalkan cerita, alhamdulillah pengiriman hari ini, kan benar kan pengiriman hari ini, misalkan punya pusat, saya kan nggak bilang alhamdulillah pengiriman saya hari ini, kan nggak bilang gitu, tapi alhamdulillah pengiriman hari ini misalkan. Atau kalau buat trader ya alhamdulillah pengiriman hari ini, kan benar pengiriman hari ini, kita nggak bohong. Sebanyak ini alhamdulillah, terima kasih buat yang udah beli dan sebagainya. Akhirnya terciptalah asumsi laris itu. Jadi laris itu bisa diciptakan kalau di online, asumsi. Nah, contohnya kalau yang curang ya, yang curang teman-teman yang main marketplace itu kan ada fake order ya. Tujuannya fake order apa sih? Biar kelihatan barangnya terjual banyak, reviewnya banyak. Jadi orang lebih trust. Nah, selanjutnya testimoni. Testimoninya dikumpulkan setiap testimoni. Cara nyari testimoni gimana? Nggak usah minta, Pak, saya minta testimoninya dong, jangan gitu. Tapi kita tanya gini, halo Pak, apa kabar? Bagaimana barangnya? Apakah sudah sampai? Nah, nanti dia kasih testimoni, alhamdulillah sudah sampai, bla bla. Kemudian bisa tanya lagi, alhamdulillah, gimana Pak barangnya? Apakah bagus? Gimana rasanya? Sudah dicoba? Nah, dia akan kasih testimoni. Kemudian dikasih testimoni, kalau di chat ya, pas chat itu bawahnya ditulis misalkan contohnya kayak gini. Nah, testimoni. Nah, semua testimoni tak kumpulkan di sini. Ya, contohnya kayak gini. Testimoni, kemudian bawahnya dikasih akun IG kita atau apa, atau website kita dan sebagainya kayak gitu. Ini testimoni semua. Nah, dan teman-teman semua ini dibuat satu folder. Jadi ketika teman-teman posting, misalkan posting soal storytelling. Nah, teman-teman simpan gambarnya, simpan postingannya misalkan di Word, kemudian dijadikan satu folder storytelling gitu. Asumsi laris juga sama, dijadikan satu folder asumsi laris. Testimoni juga sama, jadikan satu folder. Tujuannya apa? Ketika teman-teman udah stuck nanti nggak punya ide konten dan lain sebagainya, konten-konten lama bisa dipakai lagi. Atau di konten-konten itu bisa dipakai di akun-akun yang lain. Jadi kita nggak sibuk produksi konten tiap hari, capek gitu. Nah, kemudian bangun kepercayaan itu sama kayak tadi, misalkan kita masuk ke sebuah grup, usahakan kita jadi orang yang akhirnya dipercaya di grup itu. Bahkan kalau bisa lebih dipercaya daripada adminnya. Contohnya, kita dianggap sebagai orang yang expert di bidang itu. Kalau misalkan parenting anak, dianggap expert di bidang parenting anak. Kalau di bidang kecantikan, kita paling expert di bidang kecantikan. Modalnya kan cuma tinggal Google, edit-edit dikit aja. Kita cari artikel soal tips ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika orang sudah mulai percaya, kita jualan apapun ya, insya Allah dibeli.
Kemudian selanjutnya adalah buat orang jatuh cinta. Nah, buat orang jatuh cinta itu gimana? Ini berarti hubungannya sama excellent service. Ketika misalkan kita jualan, misalkan kemarin tak ajarin ke teman-teman yang jualan baju koko, orang beli baju koko kemudian dikasih buku doa. Buku doa harganya berapa sih? Cuman 1.500. Kita kasih di situ tanpa ngasih tahu bahwa kita kasih bonus buku doa. Maka yang terjadi adalah dia akan punya pengalaman yang menarik ketika berbelanja ke kita, ketika beli ke kita, dia akan teringat terus. Dan efeknya apa? Ini udah terbukti juga di kita. Dulu pernah ada satu pendeta di gereja di Sumatera sana, beliau order ke kita karena beliau sangat puas sekali. Akhirnya rekom ke jemaatnya juga sama, rekom ke adiknya rekom ke temennya. Jadi akhirnya marketing cost untuk itu jadi murah banget gitu, karena lewat mulut ke mulut. Intinya adalah berikan experience belanja yang tidak mereka duga-duga, yang itu berkesan banget buat mereka. Jadi misalkan dikasih ya salah satu sampel contoh paling ringan, dikasih kayak kartu nama itulah. Kemudian terima kasih telah berbelanja, dikasih doa semoga rezekinya lancar dan lain sebagainya kayak gitu. Itu simpelnya. Kemudian copywriting ini dipikirkan banget sebelum posting. Jadi kita bikin dulu copywriting-nya, kita pikirkan banget. Kenapa? Karena target market kita adalah karena teman kita adalah target market kita, dan kita harus membuat konten yang disukai sama target market kita. Jadi copywriting-nya dipikirkan banget. Kemudian gambar sama video juga. Gambar sama video itu sebenarnya nggak harus selalu berkaitan, tapi yang penting adalah menarik, lucu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang ke Facebook nyarinya adalah hiburan kebanyakan. Giveaway, tadi udah tak jelaskan, bisa teman-teman bikin giveaway. Dan ini, setiap postingan harus memancing orang buat berkomentar. Ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan engagement-nya. Nah, di Facebook itu algoritmanya, misalkan teman-teman punya teman 5.000. Ketika teman-teman bikin postingan, apakah 5.000 bisa ngelihat postingannya semua? Tidak. Standarnya, saya nggak tahu angka pastinya, tapi dulu sih teman-teman sempat membahas itu sekitar 5%. Hanya 5% aja dari friend list kita yang bisa ngelihat postingan kita. Nah, bagaimana Facebook menganggap bahwa 5% ini harus melihat? Facebook menganggapnya gini, yang melihat adalah orang yang saudara kita, teman dekat kita, tetangga kita, dan sebagainya. Facebook menilainya dari mana? Dari seringnya kita komen, posting, like. Jadi kalau teman-teman perhatikan statusnya teman-teman yang muncul di beranda itu kebanyakan ya orang yang itu aja yang sering berinteraksi sama kita. Jadi untuk menaikkan 5% tadi ke lebih tinggi lagi, caranya gimana? Lebih sering komen di status orang lain, walaupun cuma nge-like, nge-love, dan lain sebagainya kayak gitu, sehingga Facebook nganggapnya, oh ini sering interaksi, ini saudaranya, mungkin ini temannya, sehingga Facebook akan mendelivery konten kita ke orang-orang itu jangkauannya lebih tinggi lagi. Jadi usahakan konten itu harus memancing orang. Nah, buat konten yang memancing orang itu gimana? Contohnya gini, pilih mana Bun, yang A atau B. Nah, itu salah satu. Kemudian bikin kayak gini misalkan, Bunda-bunda setuju nggak misalkan ada satu hari khusus libur buat emak-emak? Kita kan kerja terus nggak ada liburnya. Kalau pemerintah menetapkan satu hari libur khusus emak-emak, setuju nggak? Kemudian bapak-bapaknya suruh gantiin itu. Itu memancing komentar orang. Jadi bikin postingan itu yang bisa memancing orang untuk berkomentar. Nah, contohnya kayak gini, perbandingan A, B kayak gini. Contohnya. Lebih bagus mana, A atau B? Nah, Putih pilih mana? Nah, padahal kita nggak jualan nih, tetapi komennya bisa dilihat di sini. Berapa dan ukuran apa? Barangnya ori nggak? Cantik Mbak, ukuran berapa itu? Yang ini berapa? Orang-orang beli, dia nggak jualan. Dia itu cuman pilih mana, A atau B, pilih desain mana, A atau B misalkan. Pilih produk yang mana, A atau B. Pilih krim mana, A atau B, dan sebagainya kayak gitu. Memancing orang untuk berkomentar. Nah, ini contoh giveaway. Yuk ikutan giveaway bareng Nabila Muslim Corner. Nah, syarat giveaway itu adalah komen, tag temen kalau bisa, kemudian share, like. Tag temen itu tujuannya apa? Biar temennya juga ngelihat postingan kita. Nah, ini contoh asumsi laris. Tokonya ini sepi, ini asumsi. Bisa aja ini laris ini karena ya temennya, saudaranya dikumpulkan sini semua. Nah, ini salah satu juga asumsi larisnya. Bisa dibikin kayak gini. Bikin orang kepo, apaan tuh
Alhamdulillah saya berkah, sip dan sebagainya gitu. Ini event-event tadi. Nah, ini salah satu contoh ini untuk menarik orang ke kolam kita. Contohnya kayak gini, dicari 50 anak muda yang ingin jadi penulis dan punya tambahan penghasilan sendiri. Nah, ini yang reaksi 1,3 ribu, yang komentar 308, yang membagikan ini 466. Oke, kayaknya udah itu aja Coach materi dari saya. Mungkin nanti tanya jawab aja, dilanjut tanya jawab aja. Oke, kayaknya slide-nya masih banyak tuh Pak. Ini lebih ke algoritma Facebook. Ya, next kayak perlu diundang lagi nih. Oke teman-teman, silakan dibaca. Ya. Ada pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan, kita share ini dulu. Belum ada pertanyaan ya, teman-teman ditunggu ya. Kita lihat video dulu. Nah ini kita iklan. Nah, bentar. Ini kurs kita. Nah ini ya. Nah, ini kita lihat video bentar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Batiar, orang dari Jago Digital dan JP Situ. Nah, 1 tahun yang lalu ya saya banyak punya masalah ya, khususnya tentang digital marketing. Dan saya juga bingung mencari pelatihan-pelatihan yang cocok. Saya kirimkan semua tim saya ke beberapa pelatihan, tetapi saya merasa tidak efektif. Dan dari kesimpulan saya praktek dan saya menjalankan sebuah bisnis online marketing, ternyata ada sebuah pola gitu kan. Dan awalnya saya training tim saya sendiri gitu kan, saya ajarkan tim saya, tetapi hasilnya berganti-ganti teman-teman. Ya jadi materinya bisa berubah, terus training dia keluar. Nah, akhirnya saya merasa bahwa wah ini kayaknya saya butuh yang namanya e-course gitu kan. Kalau misalkan saya punya karyawan keluar, terus masuk lagi keluar, nah itu tidak efektif buat saya. Sehingga saya memutuskan kayaknya pola ya. Pengalaman saya setahun ini saya menemukan ada sebuah pola di dalam membangun digital marketing. Akhirnya namanya e-course 9 mantra ini gitu kan. Nah, e-course 9 mantra ini akan mengawal teman-teman menjawab gitu kan. Menjawab solusi-solusi yang tahun kemarin saya rasakan juga. Nah, dari 9 mantra ini akhirnya saat ini gitu kan, tim saya sudah jalan sendiri gitu kan, tanpa saya bahkan gitu kan. Ketika ada training, ya tinggal lihat e-course-nya, habis itu kita evaluasi, kita review. Setelah itu kita evaluasi, kita review. Ketika ada training karyawan baru, tinggal lihat e-course-nya, kita evaluasi. Dan itu sangat efektif sekali gitu kan. Nah, kami ingin gitu kan, Bapak Ibu semua pemilik bisnis, Anda yang mau belajar digital marketing gitu kan, kalau Anda ingin mengetahui atau ingin mencari tahu gitu kan, apa yang kami lakukan, silakan Anda bergabung di e-course 9 mantra digital marketing. Saya rekomendasikan Anda untuk belajar dan banyak fasilitas-fasilitas yang Anda dapatkan. Bahkan Anda free mentoring selama 3 bulan dari tim kami. Saya tunggu di member area 9 mantra digital marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu oke ya, itu sekedar dibalik kenapa kita membuat 9 mantra. Jadi 9 mantra itu Mas Faiz, karena kita ini banyak karyawan gitu kan, sehingga kita sering keluar masuk gitu karyawannya. Bayangin kalau setiap hari ada karyawan masuk, bulan depan karyawan masuk, ribet trainingnya gitu kan. Akhirnya saya membuat 9 mantra ini ya, dan cukup efektif. Jadi karyawan itu sebelum ngelamar di JP Mas, itu training seminggu dulu di online Mas. Nanti Mas Wais bisa coba tuh gitu ya. Nanti kita kawal. Artinya ini berhasil tuh. Di hari pertama kita tuh langsung omset Mas.
langsung omset tuh. Tapi syaratnya 1 minggu itu ikut training gitu. Salah satu training 9 mantra ini gitu. Nah, itu teman-teman nanti bisa coba gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut pertanyaan. Monggo Mas dijawab atau saya bacakan. Ya, yang di chat banyak loh, sama ada yang raise hand juga. Iya ya, oke. Mungkin yang di chat dulu ya. Oke, siap. Jika bikin fanspage banyak, sebagian besar kok tidak dipublikasikan ya Mas? Apakah karena tidak pernah diupdate? Itu dulu. Saya belum pernah sih ngalamin kayak gitu. Setiap saya bikin fanpage selalu terpublikasikan sih. Tidak terpublikasikan ini maksudnya nggak terindeks atau gimana? Kalau nggak terindeks berarti kemungkinan kata kuncinya dia kalah sama fanpage yang lain. Jadi dia posisinya di bawah. Oke ya. Yang kedua nih, kalau fanpage lama tidak diupdate, apakah tidak ada risiko fanpage akan dinonaktifkan oleh Facebook? Kan lama gitu, nggak diupdate berapa tahun gitu. Kira-kira ya. Saya belum pernah ngalamin juga bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang sih aman, karena bayangkan kalau kita punya 1000 fanpage dengan 1000 kata kunci yang kita aplikasikan ke 1000 fanpage, kita harus ngupdate terus, itu kan pasti butuh tenaga yang luar biasa gitu. Jadi biasanya ya cuman kita tampilannya kita bagusin, kemudian dikasih satu artikel, kemudian ada kontaknya di situ kayak gitu aja. Oke, yang ketiga nih. Berarti di Facebook hanya terindeks di Facebook ya, Coach? Di profil enggak ya? Gitu. Di profil enggak. Contohnya kita bikin status, aduh pusing hari ini. Nah, kita cari di Google kan pasti enggak ada. Tapi kalau yang terindeks di Google itu adalah di fanpage sama di grup. Grup itu terindeks juga di Google. Jadi kalau bikin postingan di grup itu kemungkinan juga akan terindeks di Google. Oke. Nah, terus lanjut untuk arahannya, untuk jualan rumah harga di atas 500 juta. Gitu. Cara cari target marketnya bagaimana? Jadi ini ada salah satu peserta yang punya produk properti tapi harganya di atas 500 juta. Itu gimana tuh cara nyari target marketnya? Oke, siap. Yang pertama adalah kalau harganya 500 juta, kita harus pastikan bahwa target market kita punya duit 500 juta. Maka orang-orang yang punya duit banyak kira-kira bikin status apa di Facebook atau Instagramnya mereka. Kita cari misalkan alhamdulillah beli mobil baru, alhamdulillah ganti mobil, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita cari orang-orang yang punya duit, berarti orang-orang yang punya duit banyak mereka bikin status apa. Nah, itu yang kita cari. Yang kedua, kalau jualannya properti berarti kita cari orang-orang yang belum punya rumah, misalkan pengen beli rumah, cara nyarinya gimana ya? Di Facebook mereka bikin status apa? Atau kalau orang yang mau berinvestasi, ya kita bisa cari orang-orang yang banyak duit mau investasi itu kira-kira bikin status apa? Mereka sharing soal investasi, misalkan mereka soal saham dan lain sebagainya. Kayak gitu kita cari status-status mereka, misalkan bikin status soal saham, soal trading, misalkan lagi soal jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi cari-cari orang-orang yang bikin status kayak gitu. Oke. Ya, nah, mantap nih jawabannya ya. Oke, lanjut. Teman-teman, monggo tanya ya. Bagaimana cara menyiasati jual produk yang satu jenis selain mereka harganya di bawah kita? Itu gimana tuh? Cara menyiasati jual produk yang satu jenis, lain merek. Harga di bawah kita. Oke, jadi kalau mensiasati kayak gitu teman-teman tahu Aqua ya. Aqua itu harganya berapa ya? 3.000 mungkin ya, 3.000. Tapi teman-teman kalau Aqua itu jualannya di restoran dia naik 5.000. Kalau di hotel dia 10.000. Padahal barangnya sama, kecil. Nah, artinya apa? Barangnya kan sama. Ini bahkan sejenis. Kenapa kok orang itu mau beli yang harga mahal dan sebagainya? Kuncinya adalah di value. Jadi kita kalau barangnya misalkan sama, kita jadi reseller misalkan, jualan produk yang sama, berarti kita berkompetitor dengan reseller-reseller yang lain. Maka kita harus memberikan value bagi produk itu, value tambahan atau value buat kita. Misalkan pelayanan kita yang bagus, kita kasih konsultasi, misalkan beli produk ini gratis konsultasi 1 bulan, misalnya kayak gitu, atau beli produk ini diskon produk lain yang kita jual juga, misalkan kayak gitu. Jadi di bundling kayak gitu. Jadi kesannya orang ketika beli lebih murah. Jadi orang memilih, oh beli ke dia aja kan, ke dia bisa lebih murah dapatnya kayak gitu. Atau lebih banyak kalau beli ke dia kayak gitu. Oke. Apakah produk properti harga 1M masih layak diiklan di Facebook?
apakah produk properti harga 1M masih layak iklan di Facebook. Saya belum, yang pertama saya belum pernah main rumah yang harganya 1M. Tetapi Facebook itu adalah kebanyakan adalah orang-orang yang matang ya, secara finansial. Kadang orang masih suka main Facebook, atau Twitter sama Facebook itu hampir mirip, orang-orang yang memang secara usia matang ya. Beberapa teman saya jualannya itu rumah pakai Facebook, itu jualan rumah di angka 400 jutaan itu masih ada yang beli. Tapi kalau 1M saya nggak tahu, saya nggak punya jawabannya karena belum pernah praktek juga, dan belum pernah ada teman yang pakai Facebook buat jual rumah 1M. Oke. Ini jujur ya, Coach. Ini sebenarnya saya udah tahu ilmu udah lama gitu. Cuma dibukain lagi gitu. Artinya ini sebenarnya lebih ke cara main ya, cara main. Jadi beda memang. Tadi sepakat. Tadi saya memang menggunakan Facebook Marketplace. Cara mainnya memang beda, sikat, posting. Nah, tapi kalau kita menggunakan fanspage sama personal, nah menurut saya materi ini layak dijadikan standar kurikulum teman-teman gitu kan. Dan teman-teman nanti bisa review gitu. Dalam arti benar juga ya, selama ini kita nggak tahu konsepnya, padahal sepele gitu kan, seperti itu. Iya. Nah, Mas Uwais kira nerapinnya udah lama nggak kira? Baru tahu saya. Udah lama banget sih. Aduh. Memang nggak semua menerapkan kayak gini. Kenapa? Yang pertama, kebanyakan orang itu fokusnya di spamming. Ya kayak yang dilakukan Coach Taufik bisa dikategorikan spamming ya. Nah, yang kedua, kebanyakan orang itu melakukan ads ya, yang gratisan. Saya juga melakukan ads juga, yang berbayar. Kenapa? Karena lebih cepat, scale up-nya juga bisa kita perhitungkan dan lain sebagainya. Nah, cara ini memang cara yang gratis. Teman-teman bisa lakukan daripada misalkan CS-nya nganggur ya, suruh nerapin cara ini. Daripada karyawannya ada waktu yang kebuang nganggur ya, nggak apa-apa, suruh pakai ini, karena memang cara ini lumayan agak lama, tapi ya bagus hasilnya memang. Mas, sebelum kita ads, sebenarnya harusnya ini dulu Mas ya. Karena ini kan pemanasan dulu sebenarnya. Ya, kalau saya dulu alasannya karena dulu nggak punya duit. Oh, gitu. Nggak punya duit, jadi mainnya kayak gini dulu. Setelah itu memang belajar ad, kemudian memang ada duit, kemudian ya pakai ad. Tapi bagi teman yang baru mulai, saran saya daripada ad nanti boncos, ya pakai cara yang ini dulu, sambil kumpulin modal buat nanti ad, kumpulin modal buat scale up bisnisnya, buat lebih dibaguskan dan lain sebagainya. Jadi kalau single fighter, pakai cara ini aja dulu biar meminimalisir kerugian gitu. Oke, Mas, sebenarnya mazhab saya bukan mazhab nyepam sebenarnya. Makanya JB Beauty itu tak tinggal sekarang. Tanda kutip udah ada yang lola gitu. Nah, makanya coba lihat IG saya yang jago digital itu kan ada kontennya sendiri gitu kan. Yeah. Itu memang kita udah tahun 2021 kita udah mulai kualitas gitu. Tetapi 2020 kita fokusnya nyepam. Nah, duit dari nyepam ini kan ada duit tuh, ada omset, ada net. Nah, itu tak buat untuk gaji karyawan saya untuk konten. Nah, akhirnya kontennya tuh bisa balik modal lagi gitu ya. Nah, jadi benar. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman Mas bahwa di e-course itu memang nyepam. Makanya di sini ada support tentang webinar supaya apa? Supaya saya juga diklaim loh, Pak Taufik ngajarnya cuma posting enggak. Buktinya aja beberapa kemarin kita undang beberapa mentor yang ads. Nanti kita Mas Lazada Lazada itu juga sharing tentang Google Ads gitu. Jadi supaya gambaran digital marketing itu sudah utuh gitu loh. Tapi menurut jenengan Mas Widi, untuk e-course 9 mantra itu kira-kira untuk pemula ya, untuk pemula kira-kira seperti apa nih? Bagus untuk pemula, materinya juga. Saya ngelihatnya sekilas saja, tapi saya semangat gitu karena beberapa kan saya udah tahu gitu. Iya. Tapi memang bagus materinya untuk teman-teman pemula, untuk apalagi teman-teman yang berdampak pandemi dan sebagainya, mana lainnya gitu ya. Karena kan cost iklan kan juga lumayan tinggi kayak gitu. Nah, apalagi yang baru mulai dan lain sebagainya, atau punya tim yang dia nganggur gitu, misalkan kerjanya nggak begitu banyak, ya disuruh gitu aja gitu, daripada dia nganggur kan. Nah, pakai cara yang dari 9 mantra itu bagus, keren, materinya juga bagus dan komplit banget. Karena saya tahu materi itu mazhabnya juga ke Pak Agus juga kan, Pak Agus juga udah luar biasa juga. Jadi teman-teman yang mau beli itu, saya memang beli itu diajarin ke timnya. Jadi suatu saat ketika timnya, karena kita nggak tahu ya bisnis itu apa yang akan terjadi, bisa jadi kita di bawah, kemudian biasanya kita enak-enak bakarin duit buat ngiklan, tiba-tiba iklan pembelinya nggak ada dan lain sebagainya. Nah, itu akan jadi salah satu opsi penyelamat buat teman-teman.
kayak gitu. Kebetulan Pak Agus insya Allah nanti hari Kamis atau Rabu ya ngisi Mas. Tadi pagi saya ke sana, Tadi pagi saya ke sana konsolidasi tentang beberapa proyek-proyek itu sih. Jadi saya udah dapat restu sama beliau. Gitu. Oke ya, Pak Kolil, monggo dibuka dulu. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, Pak Kolil, apa yang dapat dari materi hari ini? Wah, ini Masya Allah, sangat terstruktur sekali. Luar biasa. Jadi malah membuka wawasan baru bagi saya ini. Saya yang tidak bermain yang seperti itu, jadi asal posting saja di FB fanpage ya. Biasanya mainnya di fanpage, kemudian Instagram, terus kemudian posting di personal. Kalau yang di Facebook Marketplace malah belum. Jadi poinnya sebenarnya Mas Bidi, ini sebenarnya lebih ke bagaimana bayar persona tadi harus clear sebenarnya, ya. Bayar persona tadi. Jadi bayar persona bayar persona harus clear. Menyusun bayar persona. Ya. Nah, menyusun bayar persona, habis itu add pertemanan, kota tertarik. Ini nyambung dengan materi saya tentang WA marketing ya, Mas Kolil ya. Yang per hari 3 itu, 3 prospek, 3 follow up, sama 3 closing. Itu nyambung tuh sama materi WA marketing yang tak bahas beberapa minggu yang lalu. Ini cocok banget dikawinkan dengan itu. Nanti kita open lah ya materi itu, bentar aja biar nyambung. Saya sepakat nih, sehingga pertemanan 5.000 itu harus segera penuh gitu ya Mas. Ya. Iya. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan lagi ya. Pada saat kita posting foto atau video yang berhubungan dengan produk, Facebook langsung menyarankan untuk jualan. Apakah harus diikuti? Ya ikuti aja nggak apa-apa. Itu kan nanti nyambungnya ke Facebook Marketplace. Kalau posting di pribadi ya, kalau posting di fanpage pasti disaranin buat ngiklan. Oke. Monggo teman-teman, ada yang silakan. Pak Edwin, halo Pak Edwin. Mas Owais, channel YouTube-nya apa Mas Owais? Iya. Saya nggak ada channel YouTube. Channel YouTube-nya channel kantor buat jualan. Oke. Mungkin produknya apa Mas? Produknya? Produk kita kebanyakan di jasa sih ya, di jasa penerbitan. Kita di buku ajar buat universitas, buat SMK dan sebagainya gitu. Di jasa website development, kemudian di pembuatan aplikasi kayak gitu, sama pelatihan training. Oke, Pak Edwin, monggo masuk Pak Edwin. Pak Edwin, masuk. Ya, Bos. Waduh, Coach Rofik ini guru saya ini, Coach Rofik ini luar biasa. Acaranya sangat berbobot sekali ini. Saya jadi akhirnya tercerahkan dalam pemasaran ini, karena saya baru bulan Juli buka usaha. Makasih loh Coach diundang di sini. Apa? Ada pertanyaan, monggo? Mungkin pertanyaan? Itu pertanyaan saya sudah saya ketik juga kok. Kalau mamanya mau pertemanan, itu lebih baik pakai akun usaha atau akun personal yang lebih cepat dikonfirm? Oke, akun personal Pak. Kalau akun usaha itu ya, aturannya Facebook sebenarnya tidak diperbolehkan bikin nama usaha untuk akun pribadi. Kalau nama usaha itu harus di fanpage. Kalaupun hari ini lolos, bisa jadi suatu saat itu akan diblokir dan Bapak tidak akan bisa verifikasi akun itu karena bukan nama yang sesuai dengan KTP. Jadi sebaiknya pakai aja akun nama-nama. Kalau pengen ada nama usahanya, biasanya di awal saya tambahkan Mimin. Contohnya Mimin itu singkatan admin ya. Mimin Maria, berarti kan adminnya Maria. Mimin itu kayak gitu. Nah, orang juga kalau dari awal kita nge-add pakai nama usaha, udah paham nih, aku mau dijualin nih. Nah, kebanyakan nggak diterima. Tapi kalau nama orang, dia kan akan ngelihat juga. Pertama mutual friend-nya ya. Jadi kalau nge-add pertama itu cari orang yang pakai cara yang tadi. Nah, setelah itu cari mutual friend-nya dia. Kita add juga teman-temannya dia, jadi nanti ada mutual friend-nya. Seperti itu. Oke. Makasih. Ya, sama-sama Pak Edwin. Oke, ada lagi yang tanya? Pak, ini
Pak Sugianto, monggo ada yang ditanyakan. Pak Sugi apa kabar? Lama nggak ketemu. Mas Sugi nanti hari Minggu, tajam temannya Mas, hari Minggu Google Ads. Pak Edwin, makasih Pak Edwin ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, monggo. Monggo. Pak Sugianto, monggo dibuka mic-nya. Ya, enggak. Ya, terima kasih banyak nih Mas Widi udah sharing banyak nih. Ini luar biasa kalau Mas Widi. Ini pertama kali aku kenal main Google itu bareng Pak Sugi, belajar tuh di Madiun dulu sama Samsul Alam. Ya, betul. Ya, memang kalau dari awal menurut saya dulu saya tukang spam. Tapi dari tukang spam itu ketika saya resign dari sebuah perusahaan, modal saya dari spam itu. Ketika udah spamnya menghasilkan, saya fokusnya ke Google Ads kan gitu. Jadi menurut saya untuk teman-teman pun jangan terlalu khawatir bahwa spam itu juga saya rasa juga masih menghasilkan lah. Karena saya ke depannya pun juga saya garap semua, ya spam iya, Google Ads iya, semua digarap. Jadi semua lini. Karena ada teman saya yang dulu itu alirannya Google Ads, sekarang pindah ke spam semua. Nah, beda dengan saya spammer, saya pindah ke Google Ads. Tapi saat ini saya akan garap semuanya, kayak gitu. Jadi gitu. Ini bagus juga itu nanti dari materi dari Mas Rafiq itu luar biasa lah. Ya. Pak Sugi, dari 9 mantra apa yang dapat? Dari 9 mantra itu gambaran. Saya cocok pada di apa itu yang untuk eksekusinya, terutama ada laporan-laporannya. Kan selama ini saya kan lemah di laporan-laporan kan gitu. Kalau mungkin teknis ya sedikit bisa lah. Tapi kalau untuk yang sisi laporan, untuk perekrutan saya belum tahu lah kan gitu. Ya. Berarti mantra yang ke-9 jadi gas, Pak. Ya. Evaluasi sama ngitung omset. Ya. Itu mantra yang ke-9 itu 1,5 jam sendiri, Mas. Ya. Makanya tim saya, Pak Rafiq ini ngisi yang mantra ke-9 ya, agak lama. Soalnya ini agak penting gitu. Oke, saya ngikut gitu ya. Ya banyak yang lupa sebenarnya soal evaluasi itu. Jadi mereka walaupun nyepam itu sebenarnya ada evaluasinya tiap bulannya. Kenapa? Karena pertumbuhan kita nggak akan kelihatan kalau kita nggak melakukan evaluasi apakah kita tumbuh atau kita nyungsep itu nggak kelihatan. Ya. Oke teman-teman, monggo masih ada waktu 30 menit, kita santai-santai aja. Pak Sugianto nanti hari Minggu ya Pak ya, kita jadwalan ya? Boleh. Hari Minggu atau hari Sabtu boleh. Nah, siap. Insya Allah. Ya. Oke, teman-teman monggo yang lain ada pertanyaan. Ini banyak banget nih, sekitar 45 nih. Rata-rata kita 40-an sih. Jadi gini Mas Widi, saya dulu waktu offline ngumpulin 10 orang, 20 orang tuh lumayan berat gitu. Nah, sekarang ini saya menganggap bahwa ngumpulin 50 orang dengan Zoom ini cukup efektif gitu loh. Artinya memang dan pesertanya dari Kalimantan, dari Medan dan sebagainya, dan ini luar biasa nih. Yang daftar affiliate itu ada sekitar 70 Mas. Nah, itu belum launching loh ya. Ini aja udah banyak. Jadi harapan saya nanti saya pengen buat ekor sama Mas Widi lah ya tentang satu produk apa gitu. Nanti biar tim yang eksekusi gitu ya. Oke, siap insya Allah. Ini yang memberikan contoh ke teman-teman bahwa saya tidak peduli tentang perpanjangan 1 minggu. Bagi saya yang penting gitu aja. Jadi hasil karya pandemi yang dua sebulan ini ya ekor ini Mas gitu. Jadi saya ingin memberikan contoh bahwa 1-0 gitu ya. Jadi kalau nanti ibaratnya ada lagi perpanjangan, kita buat launching produk baru lagi gitu. Jadi varian COVID nambah, produk launching nambah gitu. Nah, siap. Ya, jadi teman-teman minimal ini bisa jadi referensi bahwa kita tetap bertumbuh di masa pandemi. Dan saya mulai kerjanya cuma di rumah ini teman-teman. Ya hampir jarang saya keluar rumah. Mas Widi pun saya lihat juga jarang ngantor, malah pernah 2 minggu nggak ngantor ya, cuma sama anak ya cuma lewat Zoom dan sebagainya kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman harus dibiasakan itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Bukankah ads sebenarnya juga spam tapi berbayar? Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Spam itu dalam artian kita
orang butuh nggak butuh kita bombardir kayak gitu. Tetapi kalau iklan kan ada interestnya, ada kalau di Google kan ada keyword. Jadi hanya orang yang mencari aja yang menemukan iklan kita. Dan kalau di Facebook, Instagram itu kan interest ya, berdasarkan interest, usia dan lain sebagainya. Jadi hanya target market kita aja yang ngelihat iklan kita, bukan semua orang. Oke. Monggo teman-teman ada yang tanyakan? Monggo ya. Kalau enggak saya masuk nih materinya. Ada waktu 30 menit ya, teman-teman. Kita mungkin saya kasih materi ini ya tentang nyari reseller ya. Jadi kebetulan kita juga lagi optimasi reseller Mas Widi. Jadi gini, kita pakainya itu adalah organik. Ini anak magang kita mau serbu nih. Anak magang. Kebetulan saya tadi pagi ke tempatnya Pak Agus ya. Dan kebetulan kita juga dia guru saya juga, saya banyak guru juga gitu kan. Dan kita akan hajar nanti teman-teman, saya undang satu mentor yang dia punya anak magang banyak supaya dapat inspirasi juga. Jadi jangan sampai teman-teman belajarnya itu satu part. Jadi Mas Widi, saya berharap tuh gini Mas, belajarnya itu tuh benar-benar utuh gitu loh Mas. Jadi Mas Widi ini materinya bagus, tapi kalau nggak dilandasi dengan riset kata kunci, ya podo ae kan gitu. Terus ini kita lihat ini lebih ke cara main Facebook personal, kita lihat. Ini lebih ke salesnya gitu. Kemarin waktu di tim JB sharing tentang CS itu juga ada lagi gitu. CS pun dalam banget Mas gitu. Jadi CS harus belajar, Facebook Marketplace harus belajar, IG marketing juga belajar. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa framework digital marketing secara utuh. Nah, setelah teman-teman praktek, milih salah satu, salah dua, gitu loh. Sesuai dengan SDM, gitu. Kami di 20 tim saya menggunakan Facebook Marketplace itu omsetnya di atas 100 juta. Nah, tapi sekarang tak fokus ini satu rumah. Nah, sekarang kita buat tim baru lagi dengan karakter kita ada YouTube, ada beberapa platform gitu. Jadi tadi sepakat, Mas Widi tidak main YouTube, bukan berarti nggak bisa main YouTube, betul nggak Pak? Main sebenarnya, tapi bukan YouTube buat personal saya, tapi buat bisnis. Ya artinya kan sebenarnya tidak semua harus menggunakan platform itu, Mas Widi. Gitu. Iya, karena tiap platform itu ada karakteristiknya dan juga beda, orang-orang yang pemakainya beda. Betul. Jadi cara main inilah yang menurut saya penting teman-teman ya. Mungkin itu sih. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan, Mas Bayu, yang lain, monggo. Kalau enggak saya masuk. Mungkin Mas Widi itu aja ya Mas Widi ya. Oke, siap. Jadi biar ditutup closing statement, baru nanti saya yang masuk. Mungkin ini saya ambil alih tuh. Masih ada waktu 30 menit. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman, itu sharingnya malam ini, semoga bermanfaat. Intinya ya terus belajar, benar yang dikatakan Coach Taufik tadi, belajar ke banyak hal dulu, baru nanti ketemu satu sesuai dengan brandnya teman-teman, sesuai dengan produknya teman-teman. Karena saya selalu bilang ketika saya ngajar digital marketing itu, saya kayak ngasih pisau itu digunakan buat memotong kambing atau memotong daging atau memotong sayur dan lain sebagainya. Itu tergantung sama bisnisnya masing-masing. Setiap bisnis itu punya karakteristik masing-masing dan kebutuhan digital marketingnya juga berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa belajar ke Coach Taufik dan juga teman-teman yang lain tuh luar biasa banget. Ada kelas gratisan kayak gini, keren banget itu. Semoga teman-teman bisnisnya bertumbuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kolil, jadi moderator saya sebagai tambahan. Mungkin saya tambahin cara reseller ya. Jadi Mas Widi nanti cara mencarinya, saya lebih ke konsep nyari reseller yang tak ulang materi kemarin. Mungkin Mas Kolil bisa bantu saya untuk moderator, saya siapin materi dulu. Monggo. Pak Kolil, tentang 9 mantra, di review lagi mulai 1 sampai 9 apa aja itu. Masya Allah, tabarakallah. Benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini luar biasa ya, dari tadi Mas Widi menjelaskan sangat gamblang sekali tentang masalah roadmap bagaimana jualan di Facebook marketing. Pada intinya segala sesuatu itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu, jadi butuh insight. Nah, ilmu jika tidak diterapkan atau tidak dilatih, tidak menjadikan skill ya. Jadi harus diulang-ulang supaya menjadi skill.
kayak yang 9 mantra itu, riset kata kunci, katanya Mas Widi tadi itu bisa seharian sendiri untuk dijelaskan tadi itu. Ini sangat luar biasa. Jadi di apa namanya itu di 9 mantra itu yang pertama itu adalah kata kunci. Jadi jenis-jenis kata kunci itu banyak yang harus dipahami. Ada kata kunci yang short atau kata kunci pendek, ya, kata kunci panjang, kemudian kata kunci yang memiliki makna dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu nanti membahas tentang masalah manajemen Gmail, gimana caranya bikin Gmail yang Gmail bisnis dan bagaimana supaya Gmailnya kita aman. Terus yang ketiga itu kita bikin password, gimana supaya passwordnya nggak lupa, kita simpen di folder yang aman gitu ya. Kemudian yang keempat itu gimana kita bikin username sesuai dengan kata kunci. Terus kemudian kita bikin title, judul, ya, sesuai dengan kaidah di video teknis ada nanti diajarkan. Kemudian deskripsi, nah, deskripsi yang sangat luar biasa, ya. Jadi yang terstruktur. Kemudian yang ke-7 itu tag. Tag itu frasa yang memiliki relevansi dengan bisnis kita. Kemudian kita posting di berbagai marketplace. Setiap marketplace memiliki karakteristik tersendiri, kata Mas Widi tadi itu. Jadi platform YouTube, Instagram, kemudian Facebook memiliki karakter tersendiri. Jadi cara mainnya juga berbeda-beda, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu bagaimana kita memanajemen tentang masalah akun, kemudian merekap tentang omset, kemudian bagaimana memanajemen tim. Itu dijelaskan di sana. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya ini monggo Pak Rafiq. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Saya lanjut materi ya teman-teman ya. Masih ada waktu 15 menit saya akan sharing tentang mencapai 25 juta pertama dari rumah ya. Kelihatan ya, Pak ya? Kelihatan. Oke, jadi teman-teman ini salah satu ekor kita ya, 39 bulan. Oke, kita lanjut. Nah, ini 9 mantra kita teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau Anda mulai bisnis ya, mulai baru belajar di marketing, itu saran saya belajar 9 mantra ini. Karena ini kita terapin di tim kita dan ini sebagai sistem kita training perdana. Jadi kalau saya punya karyawan, punya tim baru, saya wajib training 9 mantra ini ya selama minimal 3 hari. Dan kita ada Zoom-nya di e-course itu. Ya, Pak Kolil udah lihat Zoom-nya, Pak Kolil? Sudah, Coach. Apa yang didapat, Pak Kolil? Banyak, Coach. Jadi ya, fundamental tentang memulai ya. Jadi memulai bisnis itu memang perlu untuk mengikuti apa namanya itu step by step-nya. Jika tidak, kita nanti asal dan hasilnya pun akan beda gitu. Oke. Ya, ini salah satu materi-materinya ya di e-course. Nah, jadi 25 juta pertama ini nyambung banget. Kayaknya materi Mas Widi ini akan saya jadikan materi pelengkap atau sebelum materi ini, Pak Kolil. Siap. Jadi 25 juta dari rumah, ya. Contoh 200.000 kali 155, 550, 560 juta, komisi 50%. Ini kebetulan teman-teman di sini ada yang jadi affiliate ya. Ini saya review lagi materinya. Jadi bagaimana kita dapat satu grup WA dari monetize dari materi Mas Widi tadi? Nyampe nggak maksud saya, Mas Kolil? Gimana itu, Coach? Kan Mas Widi tadi ngajarin bagaimana memonetize dari Facebook ke WA, betul nggak? Iya. Prakteknya gitu. Ya, contoh produk digital 9 mantra. Nangkap nggak kira-kira? Jadi online itu di-tag, di-add, tapi jualannya jualan 9 mantra ini gitu. Nangkap ya? Iya. Ya. Jadi untuk mendapatkan 25 juta, maka hanya cukup jualan 250 orang ya, dan itu cukup hanya satu WA gitu. Dan ini akan kita duplikasi ke tim saya juga gitu. Nah, why? Kenapa kita harus Facebook marketing? Kenapa kita harus mencari reseller gitu? Reseller itu mindset teman-teman. Kita harus mencari gitu. Nah, karena eranya sekarang rafuka teman-teman, ketidakpastian, rumit, rancu, kita nggak tahu. Hari ini kita diperpanjang ya 1 minggu ya untuk kita nggak tahu 1 minggu lagi kita diperpanjang atau enggak. Guru saya
ngadain event ya, banyak yang di cancel. Padahal eventnya itu tanggal 13, tanggal 14. Apa yang terjadi? Cancel semua gitu. Nah, terus eranya sekarang 4.0. Dan eranya sekarang orang cyber, teman-teman. Orang digital, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak pindah ke digital, teman-teman bakalan digusur gitu. Tadi malam saya ikut Zoom sama Mas Satya Perdana sampai jam 2 pagi. Membahas tentang tren ke depan apa yang akan ada di Indonesia. Salah satunya robot gitu. Salah satunya online. Nah, jadi bocoran karena Mas Satya tinggal di London ya, dan kebetulan alumni sekolah marketer itu ada pembinaan sama Mas Satya gitu. Artinya bahwa eranya sekarang udah berubah. Nah, maka kami meluncing gitu kan, e-course 9 mantra itu mulai tanggal 1 pre-launching, tanggal 8 sampai 18. Kita tutup tanggal 18. Ya. Nah, harga normalnya adalah 300 gitu, teman-teman ya. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Membangun tim penjualan. Nah, memahami konsep dalam membangun tim penjualan. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, mindset yang benar, lead, meraih prospek, rekrut, bina. Udah itu aja poinnya, teman-teman. Ini nyambung dengan materi dari Mas Vidi tadi. Serius, benar-benar. Ini saya benar-benar kebuka banget tuh. Ya, hampir setiap minggu, saya selama 2 minggu mengundang mentor-mentor expert. Dan saya jujur materi Mas Vidi tadi cukup mengena tuh di teman-teman. Benar nggak, Pak Khalil? Ya, sangat betul sekali. Pertama adalah, kenapa kita harus membangun reseller? Begitu penting. Nah, pertama, low cost, teman-teman. Konsep faktor kali. Ya, bantu promo banyak, dongkrak sales berkali-kali. Nah, ini salah satu materi dari Mas Hirmas sebenarnya. Saya ambil dari Mas Hirmas. Kemarin saya ikut workshop selama 3 hari tentang membangun reseller. Jadi kami pun masih belajar, teman-teman. Ya, ikut belajar terus. Ya. Nah, terus kenapa harus nyari reseller, teman-teman? Bayangin, teman-teman. Kalau kita jualan kue 1 bulan 50.000 kali 100 itu 5 juta. Nah, tetapi kalau kita nyari reseller gitu kan, profit dibagi 2. Satu reseller jual 30 kue, maka 37 juta. Ini mindset itu loh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak nyari reseller gitu loh. Ilmu udah ada, 9 mantra udah ada gitu. Tinggal teman-teman mau praktek atau enggak. Jadi seperti itu, ya. Nah, mindset yang paling penting gitu, teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman pelajari acara workshop atau Zoom setiap malam, ada peserta nggak ada peserta tetap jalan. Karena aku yakin di antara 37 orang ini pasti ada yang ingin menanti modul-modul dari IJB. Betul nggak, Pak Khalil? Ya, betul, silakan. Artinya saya fokus pada Pak Khalil, Mas Rosid, teman-teman ada sekitar 10 teman-teman yang memang serius, Bu Enda, memang serius membangun tim. Maka yang lain akan ikut. Prinsipnya adalah Pareto, teman-teman. Nah, tuh 37 orang yang di Zoom ini, kita bicara 20%. 10 orang pasti serius, pasti ada penjualan. Jadi seperti itu. Jadi mindset-nya adalah dari ilmunya Mas Widi tadi adalah cari reseller yang suka belajar. Jadi yang tidak mau belajar nggak usah diajak gitu. Ya, pokoknya di situ. Nah, maka kita harus punya rutin edukasi, dibina. Makanya kenapa saya setiap jam 8 sampai jam 12 sampai jam 10 gitu kan, itu program pembinaan, teman-teman. Jadi bebas. Teman-teman nanti mulai tanggal 18 kita ada pendampingan, ya kita close pembinaannya di luar, khusus untuk internal. Makanya terakhir itu tanggal 18 pendaftaran e-course gitu kan. Nah, reseller itu penting, cenderung tidak loyal. Ini paling penting. Kenapa Pak Khalil sampai sering ikut setiap malam? Karena kita kasih terus ilmunya gitu loh. Dan nggak ikut pun nggak ada masalah gitu. Nah, estimasi reseller aktif paling 20-30%. Nah, rekrut harus rutin untuk menemukan yang serius. Jadi teman-teman kayak kita naik tangga gitu loh, naik tangga dan tangganya turun. Jadi kalau kita nggak naik, ya pasti turun gitu. Nah, jadi kalau misalkan di grup itu level 5, kita harus masukin 10. Nah, ini mindset gitu loh. Kalau di grup itu level 20, masukin 20 gitu. Kuat-kuatan aja siapa yang menang gitu. Sampai benar-benar ada orang yang loyal, ada orang yang serius, kita jadikan, kita sukseskan gitu. Itu poinnya tuh, teman-teman. Nah, industri bisnis untuk reseller apa? Nah, salah satunya ada edukasi. Makanya sebenarnya affiliate 9 mantra itu bisa jadi reseller nanti, teman-teman. Jangan bonus 50%. Jadi teman-teman kalau nanti join jadi affiliate ya, tapi udah tutup sih affiliate-nya kayaknya. Nanti tinggal teman-teman join pada affiliate yang sudah ada gitu ya. Nah kita ambil jasa edukasi, teman-teman. Nah, terus memperbanyak lead dengan Facebook marketing. Nah, ini nyambung sama Mas Widi tadi. Nyambung banget. Nah, di sini ada Facebook dan WhatsApp. Nah, kunci keberhasilan membangun Facebook adalah konsisten, konten, dan interaksi.
Nah, kesalahan bermain Facebook salah satunya tidak konsisten, terlalu banyak jualan, tidak ada interaksi, tidak menambah teman, posting konten monoton. Nah, ini dijawab oleh Mas Widi tadi. Di sini ada Facebook pribadi, Facebook group, fanspage. Nah, ini contohnya nih. Ini punya saya nih. Mau 25 juta per bulan. Teman-teman nanti bisa praktekin ini. Ya, sampai teman-teman kenapa ada 30 orang masuk ini salah satu kita menerapkan ilmu Facebook marketing gitu ya. Nah, terus ini yang paling penting tuh, konsisten sharing, profil menarik, add friend, konten. Nah, add friend ini materinya Mas Widi tadi gitu loh. Ya. Teman-teman nangkap nggak kira-kira? Nah, Nangkap. ya, jadi ini sebenarnya saya simpulkan gitu loh, supaya teman-teman utuh dapatnya gitu. Nah, ini paling penting nih, yang paling penting nih teman-teman ya. Tolong jangan live dulu sebelum dapat materi ini. Penting untuk menambah leads, itu paling penting teman-teman. Semua dengan ketentuan. Lakukan setiap hari 10 menit, tadi Mas Widi tadi berapa ya? 10 per jam, tadi kalau nggak salah ya, di slide-nya. Nah, tembuskan minimal 5.000. Jadi menarik teman-teman, bahwa kalau teman-teman sekarang Facebooknya itu teman SD, teman SMP, itu ala Facebook mainan aja. Buat satu Facebook, tapi pertemanannya adalah target market. Nah, kalau zaman dulu, teman-teman, ketika kenalan sama orang, kita butuh kenalan, butuh bensin. Kalau sekarang kita enggak, teman-teman. Anda cuma di kantor, Anda di rumah, siapin wifi, sehari ad. Itu sama kayak canvassing ketika zaman dulu kita offline. Jadi sekarang tidak ada alasan kita nggak bisa nggak dapat duit gitu loh. Ilmunya udah ada gitu. Ya. Terus yang paling penting adalah interaksi penting untuk engagement. Ya, like, reply, komen, lakukan 10-20 menit dengan ilmunya Mas Widi tadi. Internal, eksternal, dua arah. Terus artikel, image, Facebook. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, ini salah satu piranti tinggal pakai. Nah, saya punya piranti tinggal pakai. Saya ada e-course, ada file pendukung, ada marketing kit, ada flat, ada tool, ada reward, ada contoh tugas, ada e-course. Nah, ini salah satu materi yang tak sampaikan ke tim saya, khususnya tim baru. Sehingga mereka ketika jadi sales tinggal pakai aja. Nah, ini salah satu piranti tinggal pakai. Gitu. Teman-teman bisa buat. Tadi kata Mas Widi tadi, mengumpulkan testimoni jadi satu file, mengumpulkan copywriting jadi satu file. Ini sebenarnya kata kuncinya gitu. Nah, ini lead magnet teman-teman. Ini ada di member area teman-teman. Ya, ada fundamental bisnis. Ini Bu Endang udah nerapin nih. Riset kata kunci, email, ini artikel semua. Teman-teman bisa share, bisa dijadikan lead magnet untuk sharing di Facebook, nanti dimasukkan ke WA. Pokoknya di situ. Ini jago closing, e-book. Ini saya share nih teman-teman. Ya, ini isinya 250 halaman. Ya. Nah, 250 peserta dalam satu WA. Gimana caranya? Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ekstrim pasukan digital. Teman-teman kan di sini udah masuk tuh. Saya fokusnya itu adalah 250. Kalau mau ekstrim, fokus pada 40. Kenapa? Yang 40 itu cukup maksimal kita ring 1. Jadi saya fokus pada 40 orang. 40 orang fokus pada 40 orang. 40 orang. Itu aja udah berapa? 40 kali 40 gitu. Nah, teman-teman silakan buat grup, selanjutnya duplikasi. Ya. Ini contoh closingan saya sebelum launching itu 2 juta. Itu yang dulu ya, sekarang udah 7 jutaan gitu, teman-teman ya. Nah, 25 juta dari affiliate, ada 200 kali 25 juta, 50 juta, komisi 50%. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Timing efektif pagi jam 6 sampai jam 9, ya, malam jam 19 sampai jam 21. Cara mudah membagi waktu ini, ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Ya, media sosial, daftar nama, WA group, reseller, customer. Nah, yang paling penting adalah agar pertumbuhan bisnis kita konsisten, maka kita wajib merekrut tim. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Terapkan daily tree selama 30 hari ke depan. Ya. Minimal 3 daftar nama baru, minimal 3 rekrutmen, minimal 3 reseller. Anda bisa menggunakan daily 4, daily 5 gitu. Terapkan ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau Anda nerapin ini luar biasa, teman-teman ya. Dan ini Anda lakukan selama 1 bulan. Selama 3 bulan, maka database Anda 3 kali 90 berarti apa? 600. 600 rekrutmen 3 berarti 1.200. Join 3 berarti 600 reseller. Nah, ya. Nah, prinsip reseller jago jualan. Kita hanya reseller yang siap dibimbing. Fokus ke reseller yang coachable dan mau jualan. Rekrut yang banyak dan rutin agar menemukan yang serius. Ya, teman-teman silakan membuat goal, targetnya berapa reseller dari ilmu yang Mas Widi tadi. Terus strateginya menggunakan apa? Promo recruitment, daily tree, terus terakhir adalah posting rutin. Terapin ilmunya Mas Widi tadi.
siap report daily 3 di grup Telegram, apa komitmen Anda. Udah, itu aja. Ambil keputusan, challenge 30 day report di grup. Kalau mau nih ya. Ini bisa diterapkan nih. Penerapan habit daily. Ya. Daily 3. Minimal 3 daftar nama baru. Jadi pagi prospek, follow up, malam pembinaan. Pagi prospek, sore follow up, malam pembinaan. Anda lakukan selama sebulan. Di masa pandemi ini, maka omset Anda akan bertambah. Itu hanya masalah waktu. Nah, setelah itu manajemen kontrol sistem. Ya, fokus rekrut, rutin bina, konsisten daily. Udah. Fokus rekrut, rutin bina, konsisten daily. Udah. Ya, reseller hanya masalah waktu, 1M per bulan hanya masalah waktu, kuncinya konsisten. Ya. Jadi teman-teman itu ya, ini ada ekor 9 mantra, harganya 399, promo sampai 18 itu hanya 199. Hubungi affiliate Anda yang mengundang ya. Harganya di 99 itu sampai tanggal 7. Sekarang udah close. Sekarang fokusnya di launching 199. Oke teman-teman, itu dari saya. Mungkin tak kembali ke ini. Monggo. Nah, Mas Widi, kira-kira dari materi ini nyambung nggak Mas Widi? Ya, nyambung banget. Ayo, coba kita diskusi nih Mas Widi. Kalau dikawinkan antara materi Mas Widi dengan how to-nya, sementara tadi saya tadi inget, kayaknya cocok banget nih materi ini penutupnya gitu. Karena teman-teman supaya kebuka mindset-nya gitu loh. Sekarang kalau sudah bisa semuanya, tinggal pisaunya mau dipakai atau enggak. Nah, saya kembalikan Mas Widi nih, ya masih ada waktu 3 menit. Kira-kira dari materi tadi apa yang mungkin insight-nya apa, mungkin Pak Khalil apa, mungkin kita bisa langsung eksekusi gitu kan. Enggak Mas Widi. Ya, oke. Terima kasih Coach. Jadi insight-nya dari yang dijelaskan sama Coach Taufik tadi memang nyambung ya kalau digunakan, terutama dalam collect datanya. Jadi pertama teman-teman ya rutin lakukan mencari teman tertarget tadi. Siapa sih teman tertarget? Ini kan sekitar 200.000 ya, berarti sekarang 200.000 ya Coach dari promonya. 200.000 berarti cari kira-kira orang yang dia ngeluarin 200.000 itu nggak berat. Kemudian yang kedua ada dia orang yang butuh penghasilan tambahan juga. Kan bisa direkrut jadi reseller juga ke depannya. Jadi cari dengan kata kunci orang-orang seperti itu, caranya ya kayak tadi. Silakan bisa dicari di pakai pencarian Facebook. Nah setelah itu dimasukkan ke WA, dibina dulu. Jadi bisa kayak di funneling dulu. Semua orang dimasukkan ke satu WA dulu. Ini orang yang mulai tertarik aja bisa. Saya bisa share screen nggak nih Coach? Bisa. Oke, jadi contohnya adalah bikin status kayak gini misalkan. Mana ya? Nah ini contohnya, ini salah satu contoh ya. Dicari 50 anak muda yang ingin jadi penulis dan punya tambahan penghasilan sendiri. Nah, di sini poinnya ada yang pertama misalkan dicari yang ingin punya penghasilan, dicari orang-orang yang ingin membangun tim digital marketingnya. Kenapa? Saat ini beberapa klien saya itu lagi bangun tim digital marketing dengan saya mentoring. Kenapa? Karena sekarang kan masa pandemi. Banyak orang yang mulai beralih ke digital. Banyak bisnis-bisnis yang dulu digital itu ya kayak nggak ada lah kayak gitu istilahnya, orang-orang menyepelekan, tapi sekarang orang-orang udah mulai beralih ke digital. Nah teman-teman bisa bikin konsep postingan kayak gini, tambahkan scarcity-nya, misalkan contohnya kayak gini, scarcity-nya berlaku sampai tanggal kayak gitu, berlaku sampai hanya hari ini dan lain sebagainya itu. Nah habis itu semua lead yang masuk dimasukkan ke satu WA dulu, itu saringan pertama. Di satu WA itu diedukasi dulu. Habis itu setelah diedukasi beberapa hari, mulai dijualinnya, habis itu masukin ke grup satu lagi sebagai grup finishing. Jadi orang-orang yang sudah sama mau beli aja. Nah di grup yang pertama itu dijelaskan misalkan benefitnya apa sih, dapat mentoring misalkan tadi 3 bulan, bisa konsultasi dengan Coach Taufik misalkan. Kalau konsultasi sama Coach Taufik, kalau nggak beli produk ini misalkan, orang harus bayar per jamnya berapa. Coach Taufik kan sertifikat pelatihannya kan udah luar biasa dari Marketplace dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu yang perlu diedukasikan ke orang-orang yang nanti masuk ke grup. Jadi yang pertama pancing orang-orang masuk ke grupnya ya kayak gini teman-teman, bikin status kayak gini nggak hanya di Facebook personal ya, bisa di grup-grup, bahkan grup jual beli nggak apa-apa. Misalkan dicari orang-orang yang ingin membangun tim digital untuk bisnisnya, yang bisnisnya lagi
lagi terganggu omsetnya dan lain sebagainya ini, kami punya solusinya. Misalkan gitu, bisnis Anda sedang terganggu, Anda bingung jualan Anda, stok Anda banyak dan lain sebagainya, yuk kami ada solusi yang mungkin bisa membantu Anda. Silakan gabung ke grup, nanti kita sharing di situ. Nah, itu salah satu contohnya. Teman-teman bisa pakai status itu, kemudian ditambahkan scarcity bisa hanya untuk 50 orang misalkan, dan berlaku sampai tanggal sekian dan lain sebagainya, sehingga orang langsung take action lebih cepat lagi. Nah, itu bisa di-set, boleh di ya semua lah, bisa di Facebook, di Instagram, di grup-grup, bisa juga di status WA dan lain sebagainya. Jadi bisa kayak gitu. Mungkin itu, Coach. Oke, siap. Luar biasa ya, teman-teman. Oke. Monggo, Pak Kolil, kira-kira. Apa yang dapat, Pak Kolil? Cukup lengkap ya materi ini ya? Sangat cukup lengkap sekali bagi saya itu. Dan mungkin saya itu butuh rekamannya ini nanti, Coach. Mungkin teman-teman juga butuh rekamannya ini. Gimana dapat rekamannya ini? Ya, bisa diatur lah. Ya. Nanti kita buat kelas sendiri sama Mas Widi lah satu hari. Saya jujur tertarik nih ya. Jadi Mas Widi ini kebetulan sampai tanggal 18 kita undang mentor-mentor kita. Jadi harapan saya nanti Mas Widi kita bisa ngisi lagi lah dengan materi yang berbeda gitu. Karena Mas Widi kan memang dasarnya memang sering ngisi workshop gitu loh. Jadi memang beda kayak main Mas Aditya mengajar. Jadi memang mungkin beda. Yang relate nanti WA, Coach. Untuk WA nanti tak ajarin cara nyari grup-grup di tiap wilayah kayak gitu bisa. Nanti mungkin kelas selanjutnya WA marketing ya, Coach ya? Ya, insya Allah siap. Mas Widi mungkin penawaran Mas Widi, misalkan jualan apa, nggak apa-apa. Ini kita memang udah closing statement. Kalau misalkan jualan apa, kehubungin siapa, mungkin nomor Mas Widi bisa di-share ke grup. Nomor Mas Widi. Iya, saya nggak jualan dulu, Coach. Nomornya dulu. Ya mungkin teman-teman yang butuh misalkan website buat usahanya, butuh aplikasi atau butuh training digital marketing untuk timnya, mungkin bisa langsung aja ke wisedigital.com. Nah, saya sebenarnya gini, Mas Widi kan salah satu kita alumni Grounded ya. Jadi kalau kita nggak kolaborasi, collab, ini statement di Eka kemarin. Kalau jadi nggak collab jadi collab. Makanya sekarang teman-teman cari banyak kolaborasi, serius. Ini eranya era kolaborasi itu. Saya support teman-teman kalau mau beli website ke Mas Widi gitu kan. Jadi kita saling support gitu. Mas Widi beli e-course ke saya. Nanti alumni e-course beli website ke Mas Widi. Jadi udah kita nggak boleh turunin ego-egoan. Nanti gimana database-nya gimana? Kita harus berani tukar database gitu loh. Marketnya Mas Widi di join di saya, market saya join ke Mas Widi. Itu nggak ada yang salah gitu loh. Jadi eranya adalah era kolaborasi gitu. Itu closing statement saya, dan saya nanti beberapa minggu ke depan akan undang Abi Darwis juga, Mas Widi. Ya siap dimarahi. Siapapun yang di sini yang mau jualan, mau apapun monggo bebas. Jadi yang jelas kita akan open dan kita akan siap. Makanya kita harus punya positioning gitu. Jadi Mas Widi, kenapa saya pun berani keluar di Zoom tahun ini gitu kan? Karena ada 9 mantra gitu. Nah, tahun kemarin kita nggak keluar Zoom karena ya kita belum ada positioning gitu ya. Makanya kita teman-teman saran saya buat positioning terus gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, mungkin closing statement ya. Jadi teman-teman belajar terus di masa pandemi ini ya, teman-teman praktek terus. Jadi saya ingin menanamkan bahwa 9 mantra ini pondasi. Jadi 9 mantra ini mungkin tidak selengkap ekurs-ekurs yang lain, tapi bagi pemula, karena ini kita terapin selama setahun. Dan jadi Mas Widi, saya itu kan awalnya itu kan ngisi training gitu kan. Nah, saya punya materi banyak, ada Facebook Ad, ada ini banyak. Tetapi ketika saya ngisi emak-emak gitu kan, yang sangat worth gitu kan. Nah, yang keluar tuh modul ini Mas Widi. Jadi saya bingung gitu. Mama baru belajar gitu kan. Tak ajarin tentang copywriting, tentang website, kok nggak nyambung gitu kan. Akhirnya setelah saya riset gitu kan, materi 9 mantra ini kok ada pola dan cepet paham gitu loh, walaupun basic gitu ya. Mungkin Mas Widi merasakan gitu nggak kira-kira? Iya sih memang. Nanti boleh nggak Coach undang ke komunitas Mama Budaya Ponorogo di Zoom? Ya,
Oke, nanti kita atur ya. Jadi untuk pemula memang ya memang itu ya, karena kalau teman-teman pemula pasti belajarnya ya keyword dulu, riset dulu. Ini benar-benar yang memang basic tetapi powerful memang. Di awal-awal teman-teman kalau mau ke ads pun di awal-awal teman-teman ya tetap belajarnya ya keyword dulu. Teman-teman mau belajar ke ads juga belajarnya sama, ke copywriting dulu, bagaimana bikin postingan yang bagus, interaksinya bagus, sama. Jadi ini kayak ilmu, kayak pondasinya dulu lah. Jadi nanti untuk teman-teman bisa scale up lagi mau ke FB Ad, ke Instagram Ad, ke Google Ad, ya pondasinya sama, yang diperlukan kayak keywordnya dan lain sebagainya kayak itu ya sama memang. Oke. Jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi walaupun Ponrogo situ aja tidak menutup kemungkinan kita. Toh juga Zoom itu cukup efektif ya. Saya merasakan saya punya klien ya, pendampingan saya punya 5 klienan ya di bulan ini ya. Itu kita menggunakan Zoom efektif gitu loh. Ya, tadi pagi saya juga mentoring klien juga lewat Zoom. Ada beberapa teman yang saya nggak mau, harusnya offline. Aku bilang, mindsetnya dirubah dulu. Mindsetnya dirubah dulu. Loh, sekarang karyawan saya yang kerja di rumah itu ada 3 sekarang. Saya test case nih. Kalau bulan ini tembus target, bulan depan saya akan rekrutmen lagi. Tapi ini kayaknya tembus target karena polanya udah ketemu gitu. Ke kantor cuma seminggu sekali, Mas. Itu pun hanya untuk pemanasan. Kan di kantor ada 30 tim yang kerja di rumah. Jadi di rumah itu wajib buat kantor, terus SOP-nya ada tuh. Nah, ini kalau berhasil, saya punya 1.000 karyawan dari Kalimantan, dari Aceh. Nah, modalnya apa? 9 mantra ini, Mas Widi. Jadi kalau kita bicara gini, Mas Widi, materi 9 mantra ini banyak di internet, iya. Masalahnya Anda sebagai pemain atau pengguna atau pencipta kan itu. Itu yang menjadi masalah. Sementara kami dari JB ini benar-benar riset 9 mantra ini kita internal launching. Jadi sebelum kita launching pun kita godok di dalam, Mas Widi. Jadi nggak main-main tuh. Jadi Mas Widi kalau melihat ekosnya kan kelihatannya kan gampang ya. Tinggal kata. Tapi jelas enggak. Ketika kita meeting dengan tim ini salah, kita ini itu benar-benar menguras tenaga gitu loh. Dan kita risetnya juga cukup lama gitu. Ada klien di training kok nggak ada hasilnya. Ada klien di training kok nggak ada hasilnya. Dirubah lagi materinya. 7 mantra, 7 langkah, 9 mantra. Akhirnya ketemulah 9 mantra ini. Dan teman-teman kira-kira dari Pak Kolil efektif nggak 9 mantra ini, Pak Kolil? Gitu. Menurut saya sangat efektif, Kev. Ini sudah saya pelajari 1 sampai 8, terus menginjak yang ke-9. Menginjak yang ke-9 itu masih 1/4. Sudah luar biasa itu. Wah, ini iya. Mas Kolil, saya berharap nanti setelah teman-teman lulus, kita ada sertifikasi mentor. Harapan saya. Ya, ada sertifikasi mentor 9 mantra. Jadi, saya berharap teman-teman di sini yang lulus sampai di tanggal 18 yang nanti ada program sertifikasi lebih ke JB partner sih gitu. Jadi kita ada klien-klien dari beberapa kota, nanti teman-teman bisa ngajar gitu. Karena kita kekurangan mentor, Mas Widi gitu. Tapi saya nih Coach minta konfirmasi atas nama Zainal Abidin. Oke, siap. Transfer barusan. Oke ya, siap. Oke ya, teman-teman, itu aja. Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan ya. Bukan Anda yang inginkan. Saya dari JB Team mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa, insyaallah besok kita ada mentor lagi ya. Dari start malam kita akan ada mentor lagi. Harapan saya Mas Widi juga mendapatkan manfaat dari kelas ini. Minimal timnya Mas Widi. Jadi ketika nanti Mas Widi punya tim, lihat video ini minimal nggak perlu training gitu loh. Iya. Jadi tinggal ini tipnya ya teman-teman ya. Tipnya adalah ketika ada karyawan baru, suruh lihat Zoom nanti jam 4 sampai jam 5. PR-nya apa dari materi itu, gitu. Dan itu cukup efektif. Jadi dari kata kuncinya ada dan seterusnya, gitu ya. Jadi mungkin itu aja, teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mas Widi atas waktunya. Sukses selalu. Nanti saya undang di kelas-kelas lagi. Teman-teman kayaknya penasaran ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos, mantap.